Aku menyumbang Rp 200 juta untuk pernikahan adik iparku, tapi di hari pernikahannya, ibu mertuaku berkata, "Kamu duduk di sana saja. Meja ini khusus untuk keluarga inti." Saat itu, aku tidak marah. Aku justru tersenyum. 1 jam kemudian semua syok kaget karena... Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih menarik. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Namaku Sita Dewi, seorang manajer akuntansi di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaanku terbiasa dengan angka, dengan kejelasan, dan transparansi. Di luar, aku selalu menjadi orang yang hati-hati, berprinsip, dan tidak pernah membiarkan Rp1 pun salah hitung. Namun ketika melangkah masuk ke dalam keluarga suamiku, aku memilih cara hidup yang berbeda. Mengalah, bersikap lembut, dan selalu berpikir bahwa selama aku tulus, semuanya akan baik-baik saja. Suamiku Bimo Nugroho adalah pria yang baik hati dan pendiam. Namun karena sifatnya itu, ia menjadi terlalu bergantung pada ibunya di rumah. Perkataan Ibu Laraswati hampir selalu menjadi keputusan final. Aku tahu itu, tapi aku tetap menghibur diri. Setiap rumah punya ceritanya sendiri. Yang penting kami sebagai suami istri tidak punya konflik besar. Sementara itu, adik iparku Rani Wulandari adalah kebalikannya. Dia masih muda, suka pamer, dan selalu berbicara tentang uang dengan sangat santai, bahkan cenderung berlebihan. Sejak tahu akan menikah, hampir setiap perkataannya hanya berputar pada satu hal. Bagaimana caranya membuat pernikahan yang megah dan mewah agar keluarga besar pihak laki-laki merasa segan? Hari itu setelah makan siang, Ibu Laraswati memanggilku ke ruang tamu. Suaranya lembut, namun ada tekanan tak terlihat di dalamnya. Di keluarga kita tidak ada yang semapan kamu, Sita. Untuk urusan pernikahan ini, sebaiknya kamu ikut menanggung sebagian bebannya untuk adikmu. Aku tertegun sejenak. Rp 200 juta bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun aku mampu, itu tetaplah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk membantuku, tetapi Bimo hanya menunduk, diam seperti biasanya. Aku bertanya kembali dengan sangat pelan. "Maksud ibu, saya harus menyumbang berapa?" Ibu Laraswati menjawab tanpa ragu. "Kamu berikan 200 juta saja sudah cukup. Anggap saja membantu adikmu agar bisa punya pernikahan yang layak." 200 juta. Angka itu berdengung di kepalaku seperti pukulan keras. Sejujurnya aku ingin menolak. Tapi kemudian aku memikirkan dua kata. Keluarga. Memikirkan bahwa aku adalah menantu perempuan tertua. Seseorang yang bekerja dengan penghasilan stabil. Memikirkan jika aku menolak, mungkin nanti aku akan dicap egois, tidak peduli pada adik ipar. Akhirnya aku mengangguk. Sebuah anggukan yang jika aku pikirkan kembali sekarang rasanya ingin kembali ke masa itu dan menampar diriku sendiri. Aku memberikan usul yang sangat jelas. Saya akan transfer langsung ke pihak wedding organizer, Bu, agar biayanya jelas dan mudah dikontrol. Namun Ibu Laraswati langsung menepis tangannya, nadanya sedikit meninggi. Tidak perlu. Biar ibu yang pegang uangnya biar praktis. Kalau orang luar tahu menantu mentransfer setiap pengeluaran, nanti dibilang keluarga kita perhitungan. Malu. Perkataan itu tepat mengenai sisi psikologisku. Aku tidak mau dicap jelek oleh kerabat, apalagi disebut pelit dan perhitungan dalam urusan pernikahan. Akhirnya aku diam. Sore itu aku menarik uang tunai sejumlah 200 juta rupiah dan menyerahkannya langsung ke tangan Ibu Laraswati. Tanpa kwitansi, tanpa tanda terima, hanya ada Bimo yang berdiri di sampingku, mengangguk seolah memberikan konfirmasi yang sangat acuh tak acuh. Aku telah percaya pada dua kata keluarga, tetapi hanya beberapa hari setelahnya aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ibu Laraswati dan Rani sering berkumpul dan berdiskusi diam-diam. Mereka berbicara dengan suara sangat pelan dan begitu melihatku mendekat, mereka langsung mengganti topik. Semua rencana pernikahan mulai dari memilih gedung, dekorasi hingga gaun pengantin. Aku disingkirkan seolah-olah aku orang luar. Pernah sekali aku bertanya dengan lembut, "Apa ada lagi yang perlu saya bantu, Bu?" Ibu mertuaku hanya tersenyum sinis. "Kamu urus saja pekerjaanmu. Urusan ini biar Ibu dan Rani yang tangani."
Aku mendengar itu dan merasa aneh. Mereka yang memintaku menyumbang uang, tapi mereka juga yang tidak mengizinkanku berpartisipasi dalam hal apapun. Aku mulai curiga, tetapi lagi-lagi aku menenangkan diri. Mungkin mereka terlalu sibuk, jadi tidak ingin aku ikut repot. Aku berkata begitu pada diri sendiri agar merasa lebih baik meskipun di dalam hati ada perasaan yang sangat aneh. Hingga suatu malam ketika aku melewati kamar Rani, pintunya sedikit terbuka. Aku tidak sengaja mendengar perkataannya, suaranya penuh semangat. Sudah ada 200 juta, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Buat saja yang besar, kalau kurang nanti dipikirkan lagi. Aku terpaku, jantungku berdebar lebih kencang. Entah mengapa, satu kalimat itu saja sudah membuat punggungku merinding. Saat itu aku belum tahu persis apa yang terjadi, tetapi jauh di dalam hatiku, firasatku mulai mengatakan dengan sangat jelas bahwa uang 200 juta itu mungkin tidak sesederhana yang aku kira dan harga yang harus kubayar mungkin jauh lebih besar. Sejak malam aku mendengar perkataan Rani, ada duri kecil yang menusuk-nusuk di dalam hatiku. Aku tidak mengatakannya, juga tidak bertanya pada siapapun. Aku tahu betul ada hal-hal yang jika terlalu cepat diungkap, orang akan segera mencari cara untuk menutupinya. Dan sekali mereka ingin menyembunyikan sesuatu, yang pertama kali dirugikan adalah aku. Sejak saat itu, aku mulai mengamati segalanya dengan lebih teliti. Setiap tatapan menghindar, setiap percakapan yang tiba-tiba berhenti saat aku datang. Setiap kali Ibu Laraswati berkata manis agar aku tidak khawatir, semuanya terasa sangat tidak wajar. Sebagai seorang akuntan yang hidup dengan angka dan logika, semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak bisa meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Tepat saat aku masih bingung harus mulai dari mana, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Siang itu, aku baru saja selesai rapat di kantor dan sedang duduk di dalam mobil untuk memeriksa jadwal kerja sore hari. Tiba-tiba teleponku berdering, menampilkan nomor tak dikenal. Aku hendak menolaknya, tetapi sebuah firasat membuatku mengangkatnya. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu suara seorang wanita terdengar, terasa akrab sekaligus asing. "Sita kan? Ini aku Mayasari." Aku terdiam sejenak. Nama itu seolah membawaku kembali ke masa-masa kuliah bertahun-tahun yang lalu. Maya adalah teman kuliahku. Kami duduk sebangku selama 2 tahun pertama. Dulu kami sangat akrab. Sampai-sampai kami pernah berbagi bekal makan siang, begadang semalaman, mengerjakan tugas presentasi, dan memiliki rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Namun setelah lulus, kami berpisah jalan. Aku cepat bekerja lalu menikah. Sedangkan Maya, kudengar ia merintis usaha dan berjuang sangat keras. Perlahan, kami kehilangan kontak. Aku tertawa kaget. Ya ampun, Maya. Benar ini kamu sudah berapa tahun kok tiba-tiba telepon aku? Di seberang sana terdengar tawa, tetapi tawa itu tidak terdengar sepenuhnya gembira. Seolah ada sesuatu yang ingin segera ia sampaikan. Soalnya aku baru saja lihat sebuah berkas dan menemukan nama keluargamu, aku langsung harus telepon. Aku sedikit mengernyit, tidak mengerti. Maya merendahkan suaranya dengan cepat. Pernikahan di keluarga suamimu itu ditangani oleh perusahaanku. Aku baru saja menyetujui berkasnya pagi ini. Aku membeku. Seluruh pikiranku seolah berhenti selama beberapa detik. Aku tidak menyangka di tengah semua kecurigaanku, sebuah mata rantai tak terduga muncul begitu saja. Dan aku lebih tidak menyangka lagi, orang yang menjadi mata rantai itu adalah Maya. Aku langsung bertanya, suaraku merendah. "Kamu serius?" Maya menjawab dengan mantap. "Serius." Aku bahkan sempat mengira salah lihat nama, jadi aku harus buka dan periksa lagi berkali-kali. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, nadanya tiba-tiba melembut. "Sita, mungkin kamu tidak ingat, tapi aku akan ingat seumur hidup. Tahun itu, kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan duduk di sini meneleponmu sekarang." Mendengar itu, aku terdiam. Bagaimana mungkin aku lupa? Saat tahun ketiga kuliah, dalam sebuah presentasi di depan kelas, Maya tiba-tiba pingsan dan jatuh ke lantai. Saat itu seluruh kelas panik dan akulah orang pertama yang berlari ke arahnya bersama dosen untuk membawanya ke unit gawat darurat. Dokter kemudian berkata, jika terlambat sedikit saja, kondisinya bisa sangat berbahaya. Kejadian itu sudah lama sekali. Begitu lama hingga aku hampir tidak pernah mengungkitnya lagi, tapi Maya masih mengingatnya. Suaranya terdengar penuh haru. "Aku masih berutang budi padamu. Selama bertahun-tahun ini aku selalu berpikir jika ada kesempatan yang cukup besar,
aku pasti akan melakukan sesuatu untukmu. Tidak kusangka kesempatan itu adalah urusan keluarga suamimu. Aku menghela napas pelan. Hatiku terasa sedikit hangat sekaligus jauh lebih berat. Aku tidak berputar-putar lagi dan langsung bertanya pada inti masalahnya. Jadi, bagaimana status berkasnya di tempatmu? Maya diam selama 2 detik, seolah sedang menimbang-nimbang sejauh mana ia harus memberitahuku. Lalu ia merendahkan suaranya. Pihak keluargamu baru membayar uang muka Rp juta saja. Sisanya mereka tulis dengan jelas akan dilunasi setelah acara. Aku merasa seperti salah dengar. 50 juta. Padahal aku sendiri sudah memberikan Ibu Laraswati 200 juta beberapa hari yang lalu. Jika benar seperti yang dikatakannya, seharusnya uang itu sudah hampir lunas dibayarkan ke pihak penyelenggara. Kenapa baru uang muka R juta? Aku menggenggam ponselku lebih erat. Suaraku mulai mendingin. Kamu yakin? Maya langsung menjawab. Yakin. Berkasnya ada di hadapanku sekarang. Aku bahkan memeriksanya dengan sangat teliti karena melihat nama keluarga suamimu. Aku tidak berkata apa-apa. Di kepalaku banyak detail-detail acak mulai bermunculan dan menghubungkan satu sama lain dengan kecepatan yang menakut. Sikap menghindar Ibu Laraswati, ucapan Rani, percakapan mereka di belakangku. Dan sekarang uang muka yang hanya R juta, tetapi yang membuatku lebih merinding bukanlah itu. Maya ragu sejenak lalu melanjutkan. Orang yang menandatangani kontrak adalah ibu mertuamu, Ibu Laraswati. Tapi ada satu baris catatan tambahan. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Catatan apa? Suara di seberang sana mengecil. Setiap kata terdengar sangat jelas. Menantu perempuan tertua akan bertanggung jawab melunasi seluruh sisa pembayaran setelah pesta. Aku terdiam membisu. Bukan lagi kaget, tapi benar-benar membisu. Rasanya seperti seseorang menarik tirai penutup di wajahku, memperlihatkan kebenaran yang telanjang dan memalukan. Jadi mereka tidak hanya menahan uang yang kuberikan, mereka juga diam-diam mencantumkan namaku sebagai penanggung utang terakhir. Dengan kata lain, mereka berniat menggunakan uangku untuk menggelar pernikahan. Lalu setelah itu tetap memaksaku menanggung sisa utangnya. Aku tersenyum getir, tapi tenggorokanku tercekat. Benar-benar langkah yang sangat cerdik. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan mendapatkan pernikahan megah tanpa perlu mengeluarkan banyak uang. Sementara aku di hadapan pihak restoran, di hadapan kerabat, di hadapan para tamu, mau tidak mau harus menelan ludah dan melunasinya demi menjaga muka. Maya yang mendengar aku diam terlalu lama bertanya dengan cemas. Sita, kamu baik-baik saja? Aku memejamkan mata sejenak lalu menjawab. Baik, sekarang aku mengerti. Maya berkata cepat, suaranya penuh kekesalan. Kalau kamu butuh, aku bisa bantu. Aku bisa beralasan ada masalah teknis untuk membatalkan kontrak atau menunda beberapa item atau bicara terus terang dengan mereka agar tidak berani macam-macam lagi. Aku tahu Maya tulus ingin membantu, tetapi saat itu aku justru tidak ingin membuat kegaduhan. Aku paham jika aku bereaksi terlalu dini sekarang, Ibu Laraswati dan Rani pasti akan langsung mengubah cara mereka. Bahkan bisa menyangkal semuanya. Dan selama mereka belum sepenuhnya menunjukkan belangnya, aku masih hanya sebatas curiga dan belum punya waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, biarkan saja seperti tidak terjadi apa-apa. Jangan bilang siapapun kalau kamu sudah meneleponku. Aku ingin lihat sejauh mana lagi mereka akan melangkah. Di seberang sana hening sejenak lalu Maya menjawab, baiklah, tapi Sita, kali ini jangan mengalah seperti waktu kuliah dulu. Ada orang-orang yang semakin kita mundur, mereka semakin maju. Aku menatap lurus ke depan ke arah barisan mobil yang bergerak lambat di jalanan. Di dalam hatiku saat itu tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah perasaan yang sangat jelas. Sebuah perangkap telah dipasang dan orang yang hendak mereka dorong ke tengah perangkap itu adalah aku. Sejak telepon dari Maya hari itu, aku tidak lagi memandang keluarga suamiku dengan cara yang sama. Masih orang-orang yang sama, rumah yang sama, dan perkataan yang sama setiap hari. Tetapi setelah tahu mereka diam-diam memasang perangkap untukku, aku baru bisa melihat dengan jelas setiap lapisan kepalsuan di baliknya. Dan semakin aku perhatikan, semakin aku mengerti bahwa aku sedang disingkirkan dari segalanya dengan cara yang sangat halus, sistematis, dan disengaja. Hari-hari persiapan pernikahan Rani berlalu dengan sangat cepat. Rumah selalu ramai dengan suara telepon, kerabat yang datang dan pergi, diskusi tentang gaun pengantin, seserahan, meja jamuan, dan undangan. Jika ini terjadi sebelumnya,
Mungkin aku akan menganggapnya sebagai suasana gembira yang wajar menjelang pernikahan. Tapi kali ini berbeda. Aku berada di dalam rumah itu, menyumbangkan uang paling besar untuk pernikahan itu, tapi rasanya seperti orang luar yang hanya menonton. Mulai dari memilih menu, warna dekorasi, penataan meja tamu hingga siapa yang diundang dan siapa yang tidak, aku sama sekali tidak dimintai pendapat. Pernah sekali saat makan malam, aku mendengar Rani dengan antusias pamer akan menambah satu meja minuman impor dan membuat sudut foto khusus dengan bunga segar impor agar terlihat mewah. Aku pun berkata dengan lembut, kalau menambah banyak item seperti itu, biayanya akan membengkak cukup banyak. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi agar lebih ringkas, tapi tetap indah. Baru saja aku selesai bicara, Rani langsung melirikku. Bibirnya sedikit melengkung. Cukup untuk menunjukkan rasa tidak sukanya. Kakak, biarkan kami saja yang urus. Kakak kan tidak mengerti hal-hal seperti ini. Perkataan itu membuatku sedikit tercekat. Akulah yang memberikan uang, tapi di mulutnya aku menjadi orang yang tidak mengerti apa-apa. Belum sempat aku berkata lebih lanjut, Ibu Laraswati sudah menyela, suaranya penuh pembelaan. Betul itu. Pernikahan itu kan acara bahagia, harus dibuat yang pantas. Kamu ini setiap hari isinya hanya uang dan hitung-hitungan. Terlalu perhitungan malah jadi tidak seru. Aku duduk diam, masih memegang mangkuk nasi, hatiku mendingin sedikit demi sedikit. Hanya tahu uang dan hitung-hitungan. Jika aku benar-benar hanya tahu itu, tidak akan ada cerita 200 juta yang keluar semudah sebuah anggukan. Aku tidak membantah karena aku tahu semakin saat ini aku harus lebih banyak mengamati daripada bereaksi cepat. Tapi sejak hari itu, sikap mereka padaku semakin kentara. Setiap kali aku mendekati Ibu Laraswati dan Rani yang sedang melihat ponsel dan membahas pernikahan, mereka langsung menutup layar atau mengganti topik. Pernah suatu hari aku baru masuk ke ruang tamu, Rani yang sedang tertawa riang langsung berhenti berdiri dan membawa ponselnya ke lantai atas seolah-olah aku adalah orang yang tidak diinginkan. Suatu sore aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Baru saja melangkah masuk ke halaman, aku sudah mendengar suara Ibu Laraswati di dalam rumah sedang berbicara dengan beberapa kerabat. Ia pamar segala macam, mulai dari gedung resepsi yang mewah, tamu undangan yang semuanya orang berada, hingga pernikahan putrinya yang harus membuat orang lain terkesima. Sampai ketika seseorang bertanya sambil lalu, "Wah, bikin acara sebesar ini pasti mahal ya, Bu?" Ibu Laraswati tertawa renyah dan langsung menjawab, "Biasa saja kok, keluarga kami sanggup menanganinya." Mendengar itu, aku terpaku di ambang pintu. Keluarga kami sanggup terdengar seperti basa-basi biasa, tapi di telingaku saat itu rasanya sangat pahit. Karena yang disebut keluarga kami itu jelas-jelas ada uangku di dalamnya. Tapi saat pamer pada orang lain, mereka sama sekali tidak menyebut 1 rupiah pun yang telah kuberikan. Seolah-olah aku tidak pernah ada dalam cerita ini. Malam itu aku menceritakannya pada Bimo. Aku tidak menyalahkan, hanya berkata dengan sangat tenang. "Mas, apa Mas tidak merasa akhir-akhir ini Ibu dan Rani sengaja menyingkirkan aku?" Bimo yang sedang berbaring sambil melihat ponsel hanya menghela napas lalu menjawab sekenanya. "Sudahlah, Dek, jangan dimasukkan ke hati. Itu kan masalah kecil. Menjelang pernikahan, semua orang pasti sibuk. Ibu dan Rani mungkin hanya terlalu sibuk saja." Aku menoleh ke arah suamiku, hatiku tiba-tiba terasa sangat lelah. Dia selalu seperti itu, selalu memilih cara untuk menganggap enteng masalah. Setiap kali ada masalah, dia tidak pernah memihak siapapun dengan jelas. Tapi sikapnya yang abu-abu itulah yang paling membuatku lelah. Karena itu berarti jika aku ditindas, dia juga hanya akan menyuruhku untuk sabar. Lalu tibalah hari di mana aku mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Siang itu di akhir pekan, aku sedang di kamar dan hendak turun ke dapur mengambil minum. Aku mendengar suara Ibu Laraswati dan Rani berbicara di ruang tamu. Pintu sedikit terbuka. Suara mereka tidak terlalu keras, tapi cukup untuk terdengar jelas di telingaku. Rani berkata, setengah tertawa setengah pamer. "Kayaknya kalau ditambah panggung LED lagi baru megah, Bu." Ibu Laraswati langsung menjawab dengan enteng. "Ya sudah, buat saja. Uangnya kan sudah dia berikan. Sekarang tinggal kita manfaatkan saja terus. Bodoh kalau tidak." Aku berdiri membeku di anak tangga. Satu tangan masih memegang pagar tangga. Tapi seluruh tubuhku kaku seperti batu. Bukan karena kaget lagi, tapi karena saat mendengar langsung kalimat itu, semua harapan terakhirku bahwa mungkin aku telah salah sangka pada mereka runtuh seketika. Jadi,
Mereka tidak hanya berniat memanfaatkanku, mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Menganggapku sebagai dompet berjalan yang bisa diambil uangnya, bisa dipermalukan, dan masih harus terus menanggung beban jika mereka butuh. Kalimat bodoh kalau tidak itu terus terngiang di kepalaku seperti tamparan langsung pada harga diriku. Aku menarik napas dalam-dalam, melangkah mundur perlahan agar tidak menimbulkan suara. Saat itu aku sangat ingin langsung turun dan meminta penjelasan. Ingin menatap wajah Ibu Laraswati dan Rani dan bertanya, di mata kalian, aku ini sebenarnya menantu, kakak ipar atau hanya sapi perah? Tapi kemudian aku menahan diri. Aku tahu ini belum saatnya. Jika aku membuat keributan sekarang, mereka akan menyangkal, akan berbalik menuduhku salah dengar, salah paham, lalu memberiku cap sebagai wanita picik yang perhitungan soal uang dengan keluarga suami. Tidak. Aku tidak mau bertarung dalam sebuah pertempuran di mana kemenangan hanya datang dari adu mulut. Aku butuh kebenaran yang lebih jelas, angka yang lebih konkret. Sore itu aku mengirim pesan pada Maya untuk bertemu. Kami janjian di sebuah kafe yang tenang di dekat kantornya. Begitu duduk, aku langsung bertanya, Maya, tolong katakan sejujurnya berapa total biaya sebenarnya dari pernikahan ini. Maya membuka laptopnya dan memutar layarnya ke arahku. Setiap item tertulis dengan jelas. Biaya gedung, dekorasi, tata suara dan cahaya, gaun pengantin, gerbang bunga, layar LED, sudut foto khusus, souvenir tamu. Aku melihat setiap baris angka dan pikiranku mendingin. Totalnya, setelah ditambah semua item yang sudah disetujui, biayanya sudah mencapai hampir 400 juta rupiah. Aku mengangkat kepala menatap Maya, suaraku serak. Artinya kalau mereka teruskan, mereka masih berniat membebankan hampir 200 juta lagi padaku. Maya mengangguk, matanya penuh kecemasan. Benar. Dan itu belum termasuk kalau mereka menambah lagi pengeluaran lain. Aku duduk terdiam untuk waktu yang lama. Di luar kafe, orang-orang masih tertawa. Kendaraan masih lalu lalang, musik masih mengalun. Segalanya tampak normal seolah tidak ada apa-apa. Hanya di dalam hatiku yang terasa dingin dan sadar luar biasa, aku sudah mengerti di mana posisiku, mengerti apa yang mereka rencanakan, dan juga mengerti bahwa jika aku masih diam dengan cara lama, yang akan mereka ambil dariku bukan hanya uang. Sejak saat itu, di dalam kepalaku mulai terbentuk sebuah gagasan yang sangat jelas. Aku tidak akan membuat keributan sekarang. Aku tidak akan membuat mereka waspada, tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka menyeretku kemanapun mereka mau. Sebuah rencana serangan balik pelan, tapi cukup menyakitkan mulai terbentuk di kepalaku sejak sore itu. Sejak pertemuan dengan Maya di kafe sore itu, aku tahu betul satu hal. Pernikahan ini bukan lagi sekadar acara bahagia adik iparku. Ini telah menjadi sebuah panggung yang didirikan dengan uangku, kepercayaanku, dan juga kelicikan orang-orang yang mengaku sebagai keluarga. Aku tidak lagi berbicara apapun pada Bimo. Aku juga tidak mengkonfrontasi Ibu Laraswati atau Rani. Aku hanya diam-diam menunggu hari pernikahan, menunggu untuk melihat sampai sejauh mana lagi mereka bisa berakting. Hari itu pun tiba. Sejak pagi, gedung resepsi sudah bermandikan cahaya. Begitu turun dari mobil, aku langsung melihat gerbang bunga yang tingginya hampir menyentuh langit-langit. Dua baris kain sutra putih menjuntai di kedua sisi dengan lampu kuning yang jatuh berkilauan seperti di pernikahan mewah yang sering dipamerkan di media sosial. Di tengah lobi, layar LED besar menampilkan foto Prani Rani dan calon suaminya. Di kedua sisi bahkan ada area foto khusus dengan bunga segar yang sangat padat. Hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah cukup untuk tahu bahwa uang yang dihabiskan tidak sedikit. Tamu undangan datang semakin banyak. Setiap orang yang masuk selalu berdecak kagum memuji betapa mewah dan indahnya acara itu. Bahkan ada yang berkata dengan suara keras di tengah lobi, "Keluarga ini benar-benar royal ya. Pernikahannya seperti di Hotel Bintang L." Mendengar itu, Ibu Laraswati yang berdiri di dekatnya tersenyum merekah. Suaranya penuh kebanggaan. Tentu saja ini kan pernikahan putri saya, tidak mungkin dibuat biasa-biasa saja. Semuanya kami yang urus sendiri, tidak perlu merepotkan siapapun. Aku berdiri hanya beberapa langkah darinya. Setiap kata kami yang urus sendiri terdengar sangat jelas di telingaku. Perasaan saat itu sulit digambarkan. Bukan lagi kesal, tapi rasa pahit yang dingin. Akulah yang memberikan 200 juta. Akulah yang diam-diam akan dijadikan penanggung sisa utang. Tapi sekarang di tengah gemerlap lampu dan pujian orang-orang, mereka dengan santainya mengambil semua pujian dan kehormatan. Sementara aku dihapus bersih seolah tidak pernah ada. Tapi aku tetap diam.
Aku mengenakan kebaya berwarna kalem. Riasan seadanya. Berdiri di sudut mengamati orang-orang yang datang dan pergi. Wajahku tetap tenang. Aku tahu hari ini bukan saatnya untuk marah. Marah sekarang hanya akan memberi mereka alasan untuk berbalik menuduhku merusak acara. Picik dan egois. Aku butuh mereka untuk terus percaya diri, terus pamer sampai mereka tidak punya waktu untuk menghindar. Tepat saat aku sedang melihat ke arah panggung, Maya muncul dari belakang panggung. Hari ini ia mengenakan setelan kerja hitam. Rambutnya diikat rapi. Di tangannya ada walkie-talkie dan map berisi dokumen. Siapapun yang melihatnya pasti tahu ia adalah koordinator utama acara ini. Maya berjalan melewatiku, hanya melirik sekilas. Tapi lirikan itu cukup untuk membuatku mengerti bahwa ia sedang mengingatkanku bahwa semuanya masih dalam kendali. Kurang dari semenit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Maya. Semua belum lunas. Begitu aku hentikan semuanya akan berhenti saat itu juga. Aku menatap layar selama beberapa detik. Kata-kata itu tidak panjang, tapi seperti sebuah kunci pengaman terakhir. Begitu aku mengangguk, segalanya bisa runtuh di depan mata semua orang. Aku menggenggam ponselku lalu membalas dengan 4 kata. Tunggu sinyal dariku. Setelah mengirim pesan, aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Jantungku tidak berdebar kencang. Sebaliknya aku merasa sangat tenang. Mungkin ketika seseorang sudah didorong sampai tidak punya ilusi lagi, mereka akan menjadi sadar dengan cara yang menakutkan. Sementara itu, di luar lobi pernikahan masih riuh, Ibu Laraswati menarik Rani dari satu tempat ke tempat lain untuk menyapa tamu, memperkenalkan kerabat, dan menemui orang-orang yang ia sebut tamu penting calon bes, teman-teman bisnis keluarga mempelai pria, dan kerabat jauh yang berada. Kepada siapapun ia selalu tersenyum ramah. Mulutnya tak henti-hentinya pamer tentang putrinya yang dinikahi dengan layak, dibuatkan pesta besar dan akan masuk ke keluarga yang baik. Sementara aku disuruh-suruh seperti orang lain. Ada yang memintaku mengambilkan kotak kado. Ada yang menyuruhku menemani anak kecil ke area foto. Lalu Ibu Laraswati menoleh padaku dan berkata, "Sita, kamu ke depan gerbang. Lihat apa rombongan keluarga mempelai pria sudah datang. Ingat, sambut mereka dengan baik." Perkataan itu terdengar seperti memberikan tugas biasa, tapi nadanya sama sekali bukan begitu. Bukan meminta tolong, tapi memerintah. Seolah-olah aku ada di sini hanya untuk melayani hari besar putrinya. Aku mengangguk tanpa membantah. Saat melewati area jamuan, aku melihat beberapa kerabat jauh menatapku dengan tatapan aneh. Ada yang saling berbisik, mungkin mereka juga heran. Karena sejak awal aku sama sekali tidak diperlakukan sebagai kakak ipar tertua, apalagi sebagai anggota keluarga yang berjasa mengurus pernikahan. Aku tahu mereka mengamati dan justru itulah yang membuatku semakin mantap dengan keputusanku. Beberapa saat kemudian, Bimo baru muncul. Ia mengenakan setelan jas. Rambutnya ditata rapi. Dari luar, ia terlihat seperti pendamping pengantin di sebuah acara keluarga yang bahagia. Ia mendekatiku dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Kamu berdiri di sini kenapa? Kenapa tidak masuk?" Aku menatap suamiku dan tersenyum tipis. "Menurut Mas, aku pantasnya berdiri di mana?" Bimo terdiam sejenak, lalu mengalihkan pembicaraan seolah tidak mengerti maksud pertanyaanku. "Sudahlah kamu bantu ibu sebentar hari ini. Setelah pernikahan selesai baru kita bicarakan." Lagi-lagi kalimat itu setelah selesai baru dibicarakan. Selalu nanti, nanti untuk dilupakan, nanti untuk kembali mengalah. Aku tidak berkata apa-apa lagi padanya. Ada orang-orang yang jika kita ajak bicara lebih dari satu kalimat, hanya akan sia-sia. Musik di dalam ruangan mulai lebih keras, menandakan waktu upacara akan segera dimulai. Para pramusaji mendorong troli makanan untuk persiapan. Pembawa acara mengetes mikrofon. Tamu undangan hampir memenuhi semua meja. Dilihat dari luar, ini adalah pernikahan yang berkilau, mewah, dan meriah. Pernikahan yang siapapun yang tidak tahu ceritanya akan mengira ini adalah kebanggaan seluruh keluarga. Tapi hanya aku yang tahu, di balik lapisan cahaya dan bunga segar itu, ada sebuah utang yang diam-diam sedang didorong ke arahku. Hanya aku yang tahu di balik senyuman dan bualan itu ada keserakahan, perhitungan, dan cara mereka menganggapku sebagai dompet berjalan yang bisa bernapas. Aku berdiri di tengah lobi yang ramai, mendengar tawa dan obrolan di sekitarku, tapi aku merasa lebih jelas dari sebelumnya betapa janggalnya hari itu. Semakin meriah suasana di luar, semakin dingin hatiku. Dan di dalam atmosfer yang megah sekaligus palsu itu,
Aku tahu betul bahwa sebuah kekacauan besar akan segera datang. Tidak lama lagi, hanya sedikit lagi, semua yang mereka coba bangun akan mulai goyah. Waktu jamuan makan tiba dengan cepat. Setelah sesi penyambutan tamu, foto-foto, serah terima kado dan basa-basi yang terasa tak ada habisnya. Akhirnya pembawa acara mempersilakan seluruh tamu undangan untuk duduk karena upacara utama akan segera dimulai. Musik di dalam ruangan berganti menjadi melodi yang lebih lembut. Lampu juga sedikit diredupkan. Para pramusaji bergerak lebih cepat di antara barisan meja. Semua orang tahu momen paling penting dari pernikahan akan segera tiba. Aku mengedarkan pandangan sekali lagi. Di area paling dekat dengan panggung adalah barisan meja untuk keluarga kedua belah pihak dan kerabat terdekat. Seharusnya aku duduk di sana. Aku adalah kakak ipar tertua, istri dari kakak laki-laki mempelai wanita dan juga orang yang menyumbangkan uang paling besar untuk pernikahan ini. Baik dari segi etika maupun logika, tidak ada alasan bagiku untuk disingkirkan. Aku melangkah perlahan menuju meja keluarga. Setiap langkahku terasa sangat tenang. Aku tidak terburu-buru, juga tidak menunjukkan kecurigaan. Aku hanya ingin duduk di tempat yang seharusnya menjadi tempatku untuk melihat sampai detik terakhir permainan, apa lagi yang akan dimainkan oleh Ibu Laraswati dan Rani. Namun, seperti yang sudah kuduga, saat aku hanya berjarak kurang dari 2 langkah dari meja, Ibu Laraswati sudah memiringkan tubuhnya dan berdiri menghalangi jalanku. Gerakannya sangat cepat dan tepat. Seolah ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Ia tidak menarikku ke sudut untuk berbicara pelan, juga tidak merendahkan suara untuk menjaga muka. Sebaliknya, ia menatap lurus ke arahku di tengah gemerlap lampu di antara banyak orang yang duduk berdekatan lalu mengucapkan satu kalimat dengan nada dingin dan sangat jelas. Kamu duduk di sana saja. Meja ini khusus untuk keluarga inti. Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri terpaku. Mungkin hanya beberapa detik. Tapi detik-detik itu terasa seperti seumur hidup. Aku mendengar jantungku berdebar sangat kencang lalu seperti jatuh. Telingaku berdengung bukan karena musik, tapi karena kalimat itu. Meja ini khusus untuk keluarga inti. Jadi, setelah bertahun-tahun menjadi menantu, setelah sekian kali mengalah, setelah uang yang baru saja kuberikan, di matanya aku tetap bukan keluarga. Di sekitarku suasana tiba-tiba menjadi hening. Orang-orang yang duduk di dekatnya mendengar kalimat itu. Beberapa kepala menoleh, beberapa pasang mata menatapku lalu menatap Ibu Laraswati. Obrolan di sekitar meja perlahan mereda. Ada yang bahkan bergumam. Oh, dengan sangat pelan. Seolah tidak percaya ia berani berkata selancang itu di tengah keramaian. Aku belum sempat bereaksi. Rani yang duduk di samping calon suaminya di dalam meja langsung mengangkat kepala. Ia menatapku dari atas ke bawah. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis ini sekaligus tajam. Lalu ia menambahkan satu kalimat lagi. Suaranya manis tapi setajam pisau. Kakak kan cuma bantu uang, bukan saudara sedarah. Kenapa duduk di sini? Kalimat itu benar-benar menjadi sayatan terakhir. Jika perkataan Ibu Laraswati adalah pengusiran, maka perkataan Rani adalah penghinaan langsung. Cuma bantu uang. Terdengar ringan tapi menusuk sampai ke tulang. Ternyata di kepalanya uang 200 juta yang kuberikan hanyalah hal yang wajar. Aku boleh mengeluarkan uang, boleh dimanfaatkan, boleh didorong menjadi penanggung utang, tapi sama sekali tidak boleh memiliki posisi yang setara dengan mereka. Aku menatap lurus ke wajah Rani. Wajahnya yang dirias tebal di bawah lampu pernikahan terlihat berkilauan sekaligus palsu. Orang bilang pengantin adalah wanita tercantik di hari pernikahannya. Tapi di mataku saat itu ia hanyalah wajah serakah dan licik yang ditutupi bedak. Aku tidak langsung menjawab. Aku takut jika aku membuka mulut saat itu, suaraku akan bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena amarah di dalam hatiku sudah memuncak. Perasaan dihina di depan umum, diusir dari meja keluarga seperti orang asing, bukan hanya menyakiti harga diri, tapi seperti ada seseorang yang sengaja menelanjangi kehormatanku di depan semua orang. Saat itu, Bimo datang dari belakang. Aku sempat berharap sebodohnya walau hanya sedikit suamiku akan angkat bicara. Cukup dengan satu kalimat sederhana. Bu Sita duduk di sini sudah benar. Cukup itu saja. Tapi tidak. Ia tidak menatap ibunya, tidak menatap adiknya. Ia hanya menarik lenganku pelan, berbisik di telingaku. Sudahlah, kamu sabar saja biar masalahnya selesai. Aku menajam ke arah suamiku. Di matanya tidak ada kemarahan, tidak ada rasa malu, juga tidak ada sedikit pun niat untuk membela istrinya.
Yang ada hanyalah sikap menghindar dan keinginan agar semuanya tenang dengan cara yang paling biasa ia lakukan. Sabar saja biar selesai. Kalimat itu sudah sering kudengar. Setiap kali aku ditindas ibu mertua, setiap kali Rani menyindir, setiap kali aku merasa sedih, ia hanya punya satu cara. Menyuruhku sabar. Tapi kali ini berbeda. Aku tahu betul jika aku masih sabar lagi, bukan hanya sebuah tempat duduk, mereka akan terus membebankan utang ratusan juta di kepalaku, rasa malu, dan peran sebagai orang luar yang harus membayar seperti orang dalam. Dan setelah itu, seberapun sakitnya aku, seberapun marahnya aku, yang akan dianggap membesar-besarkan masalah tetaplah aku. Saat itulah aku menyadari sebuah kebenaran yang sangat jelas. Ini bukan kesalahpahaman. Mereka tidak lalai. Aku telah dimanfaatkan secara total dari uang juta, dari kesabaranku, dari statusku sebagai menantu tertua yang selalu tahu diri, hingga sifatku yang gengsi dan tidak mau ribut semuanya telah mereka perhitungkan dan manfaatkan habis-habisan. Aku perlahan melepaskan tangan Bimo dari lenganku, tidak kasar, tidak menyentak, tapi cukup tegas untuk membuatnya mengerti bahwa kali ini aku tidak akan menurutinya lagi. Aku menatap lurus ke wajahnya, sangat lembut, lalu berkata satu kalimat. Baik, aku mengalah, tapi hanya aku yang tahu. Kata mengalah itu tidak lagi bermakna sabar seperti biasanya. Aku berbalik dan berjalan perlahan menjauh dari area meja keluarga. Di belakangku masih terdengar bisik-bisik. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, ada yang mungkin berpikir kenapa keluarga ini memperlakukan menantunya seperti itu. Tapi saat itu aku sudah tidak peduli lagi. Setiap langkahku menjauh dari sana seolah menginjak sisa-sisa ilusi terakhirku tentang apa yang disebut keluarga ini. Sesampainya di sudut tersembunyi dekat area kontrol pencahayaan, aku berhenti. Tidak ada yang memperhatikanku lagi karena sebagian besar tamu sudah mulai fokus ke panggung. Menunggu upacara utama dimulai, aku membuka ponsel. Tanganku tidak gemetar. Sungguh, semakin mendekati saat penentuan, aku justru semakin tenang dan dingin. Di jendela obrolan dengan Maya, aku mengetik 3 kata, tidak lebih, tidak kurang. Mulai sekarang pesan baru saja terkirim, belum sampai 1 menit aku mengangkat kepala. Lampu panggung yang tadinya terang benderang tiba-tiba berkedip sekali. Lalu sekali lagi, musik pernikahan yang sedang mengalun merdu tiba-tiba mati total. Mikrofon di tangan MC berbunyi mendesis pelan lalu hening. Pembawa acara yang sedang tersenyum pun terdiam di tengah kalimat. Matanya menunjukkan kebingungan. Seluruh ruangan langsung riuh. Tamu undangan saling menoleh, bertanya satu sama lain. Kenapa mati lampu? Ada masalah teknis. Ibu Laraswati yang sedang tertawa di dekat panggung langsung menoleh. Wajahnya berubah. Rani yang berada di tempat mempelai wanita sontak berdiri, matanya terbelalak kaget. Sementara aku tetap berdiri di sudut ruangan, memandang semuanya dengan tatapan yang lebih dingin dari diriku sendiri beberapa menit sebelumnya. Rasa sakit itu masih ada, rasa malu itu masih ada. Tapi di atas segalanya, aku tahu betul bahwa mulai detik ini pernikahan yang mereka bangun dengan susah payah untuk pamer dan menginjak-injakku tidak akan lagi berjalan semulus yang mereka bayangkan. Saat musik pernikahan mati, total, aku tidak langsung merasa puas seperti yang mungkin dibayangkan orang. Hal pertama yang muncul di hatiku justru rasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Karena pada saat itulah aku benar-benar mengerti bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah sekadar salah bicara atau ulah ibu mertua yang keterlaluan. Ini adalah hasil dari berbulan-bulan aku diremehkan, dianggap enteng, disingkirkan, sambil terus membohongi diri sendiri bahwa segalanya akan membaik. Aku berdiri di sudut tersembunyi dekat area kontrol pencahayaan, memandangi seluruh ruangan yang riuh seperti sarang lebah yang terusik. Lampu berkedip beberapa kali lalu berhenti dalam mode siaga, membuat seluruh ruangan menjadi remang-remang, menciptakan suasana kacau yang aneh. Di atas panggung, MC masih memegang mikrofon, tapi tidak tahu harus berkata apa. Di meja-meja tamu, orang-orang mulai saling bertanya. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang berdiri untuk melihat ke arah panggung. Di tengah pemandangan itu, aku tiba-tiba teringat banyak hal di masa lalu. Teringat hari pertama aku menjadi menantu. Ibu Laraswati tersenyum manis di depan kerabat dan berkata bahwa keluarga ini hanya butuh menantu yang tahu diri, bukan yang punya sedikit uang lalu sombong. Teringat saat Rani meminjam barang-barangku tanpa izin, merusaknya, lalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Teringat malam-malam saat aku merasa sedih dan ingin menangis, sementara Bimo hanya mengucapkan satu kalimat yang sama. Sudahlah, sabar saja, tidak ada ruginya, kan? Benar,
aku sudah banyak bersabar. Bersabar sampai mereka mengira aku tidak bisa merasakan sakit. Bersabar sampai mereka merasa wajar jika aku akan terus menelan segalanya. Dan mungkin karena terbiasa melihatku mundur, hari ini mereka berani mendorongku keluar dari meja utama di tengah keramaian, menganggapku seperti orang luar tak tahu malu yang datang untuk menumpang duduk. Mereka tidak hanya ingin aku diam lagi. Mereka ingin menghapus posisiku dari keluarga ini, tapi tetap mempertahankan dompetku di sana. Saat aku masih berdiri mematung, Bimo muncul entah dari mana. Mungkin ia melihatku meninggalkan meja, lalu menyadari suasana mulai kacau sehingga ia panik mencariku. Wajahnya menunjukkan kecemasan, tapi bukan cemas karena aku terluka, melainkan lebih seperti cemas akan ada masalah besar yang akan mempermalukan keluarganya. Ia merendahkan suara, mencoba tetap tenang. "Sita, kamu sedang apa? Kenapa tiba-tiba menyuruh bagian teknis mematikan musik?" Aku menoleh ke arah suamiku. Tatapanku saat itu begitu tenang sampai aku sendiri heran. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin mataku akan memerah dan aku akan memberondongnya dengan pertanyaan akan tercekat karena marah hingga tidak bisa bicara. Tapi saat itu tidak. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu bertanya dengan sangat pelan. "Menurut Mas, apa yang Ibu katakan padaku tadi itu benar?" Bimo terdiam. Tatapannya langsung beralih ke arah lain, tidak berani menatap lurus padaku. Aku sangat tahu arti dari tatapan menghindar itu. Itu adalah rasa bersalah. Tahu salah tapi tidak mau mengakui. Pengecut tapi mencoba menutupi diri dengan topeng kedamaian. Ia menggigit bibir, suaranya merendah. "Sudahlah, hari ini kan hari bahagia. Ada apa-apa nanti kita bicarakan di rumah." Lagi-lagi kalimat itu nanti dibicarakan di rumah. Aku mendengarnya dan rasanya ingin tertawa pahit. Semua penghinaan harus aku telan di tempat, tapi semua kebenaran selalu ditunda. Ditunda untuk apa? Agar besok bisa dianggap tidak pernah terjadi apa-apa. Agar ia bisa terus memainkan peran sebagai suami baik hati yang tidak tahu harus memihak siapa, agar ibunya bisa terus menganggapku orang luar dan adiknya bisa terus menghabiskan uangku seolah itu uang keluarganya. Aku tidak menjawab lagi. Aku hanya melepaskan tangannya yang hendak menyentuh lenganku lalu melangkah ke samping. Gerakan itu pelan tapi aku tahu ia mengerti. Kali ini aku tidak akan seperti biasanya. Mungkin karena suasana di luar masih kacau, tidak ada yang menyadari aku berjalan lebih jauh ke belakang panggung. Begitu melewati tirai besar yang memisahkan area upacara dengan ruang belakang panggung, aku sudah melihat Maya menunggu. Di tangannya masih ada walkie-talkie dan map, tapi wajahnya tidak lagi menunjukkan ketenangan profesional seperti saat menyambut tamu. Begitu melihatku, Maya langsung berjalan cepat, menarik tanganku ke sudut yang lebih tersembunyi lalu berkata dengan tergesa-gesa, "Sita, ada masalah. Aku harus segera memberitahumu." Aku menatap lurus ke mata temanku. Meskipun aku sudah tahu sebagian, aku tetap membiarkannya bicara. Aku ingin mendengar konfirmasi langsung dari orang yang terlibat agar tidak ada lagi celah untuk membohongi diriku sendiri. Maya merendahkan suaranya, tapi setiap kata terdengar jelas dan berat seperti batu. "Pihak keluarga suamimu hanya memberikan uang muka kecil. Seluruh sisanya mereka tanda tangani di surat pernyataan bahwa kakak ipar yang akan melunasi setelah acara." Mendengar itu, meskipun sudah siap secara mental, jantungku tetap terasa seperti diremas. Jadi, benar, semuanya benar. Uang R juta yang kuberikan tidak digunakan untuk membayar seperti yang mereka katakan. Uang itu entah kemana. Dan di sini, di tengah gedung resepsi yang megah ini, mereka telah menyiapkan peran lain untukku. Peran sebagai orang terakhir yang menanggung semua biaya tambahan. Aku bertanya sangat pelan, seolah untuk memastikan aku tidak salah dengar. "Maksudmu, setelah mempermalukanku di depan semua orang, mereka masih berniat membiarkanku membayar semuanya?" Maya menggigit bibir dan mengangguk. "Iya, aku menyetujui penundaan pembayaran karena aku pikir kamulah yang benar-benar akan menanggungnya. Tapi setelah melihat ibunya berkata seperti itu padamu tadi, aku baru sadar aku telah dibohongi oleh mereka. Sid, ini sudah keterlaluan." Aku diam selama beberapa detik. Di luar suara keributan masih terdengar. Tapi di dalam kepalaku segalanya tiba-tiba menjadi hening. Tidak ada lagi rasa kaget, tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk seperti beberapa menit yang lalu. Yang ada hanyalah kesadaran yang dingin. Seperti ketika kita sudah melihat dasar dari sebuah kebusukan, kita tidak akan lagi merasa takut. Aku menoleh keluar ruangan. Lampu masih menyala, bunga masih indah, tamu masih ramai. Ibu Laraswati pasti sedang panik karena takut kehilangan muka.
Rani pasti sedang cemas karena takut hari pernikahannya rusak. Semua kemewahan itu tiba-tiba terasa sangat konyol. Sebuah pernikahan yang fondasinya dibangun di atas penipuan dan keserakahan, tapi mereka masih berpikir bisa mengangkat kepala di hadapan dunia. Aku tertawa sangat pelan. Bukan tawa gembira, tapi tawa ketika akhirnya semua ilusiku hancur. Lalu aku menoleh ke arah Maya dan berkata-kata demi kata pelan dan dingin. Maya, siapkan untukku opsi menghentikan semuanya. Maya, mendengar perkataanku, tertegun. Ia menatapku lekat-lekat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Di luar suara orang-orang masih riuh. Suara panggilan, suara kursi yang digeser, suara staf yang berlari karena masalah teknis, semuanya masih terdengar. Tapi di sudut tersembunyi di belakang panggung itu, kami berdua berdiri berhadapan. Hanya terpisah satu lengan. Tapi aku merasa seolah baru saja melangkah ke level yang sama sekali berbeda dari cerita ini. Maya merendahkan suaranya, tapi kepanikannya tidak bisa disembunyikan. Sita, kamu sadar apa yang kamu katakan? Kalau dihentikan sekarang, seluruh pernikahannya akan hancur. Aku menatap temanku. Kalimat seluruh pernikahannya akan hancur jika kudengar di saat lain mungkin akan membuatku ragu. Bagaimanapun juga, ini adalah acara besar, hari pernikahan, harga diri dua keluarga, dan ratusan pasang mata yang sedang memandang. Tapi saat itu aku tidak lagi merasa takut. Aku hanya melihat dengan sangat jelas satu hal. Pernikahan ini sejak awal tidak dibangun dengan niat baik. Pernikahan ini ditopang oleh uangku, oleh kebohongan keluarga suamiku, dan oleh anggapan bahwa aku akan terus bersabar sampai akhir. Aku menjawab dengan sangat tenang. Bukan aku yang merusaknya, merekalah yang merusaknya sendiri. Mengucapkan kalimat itu, hatiku sendiri terasa dingin. Tapi itulah kenyataannya. Jika Ibu Laraswati tidak serakah, jika Rani tidak licik, jika Bimo tidak ikut membantu, tidak akan ada hari ini. Aku tidak membawa api untuk membakar pernikahan ini. Merekalah yang diam-diam menyiram bensin di atasnya sejak awal. Hanya saja sekarang aku tidak akan lagi berdiri diam membiarkan apinya menjalar ke arahku. Maya menggigit bibir, diam selama beberapa detik. Lalu seolah teringat sesuatu, ia langsung membuka map di tangannya. Lembaran kertas dibalik dengan cepat, berhenti di sebuah lembar kontrak yang sudah ditandatangani. Ia menunjukkannya padaku, suaranya tergesa-gesa. Lihat ini, aku mengambilnya. Begitu mataku tertuju pada baris informasi pembayaran, jantungku terasa sesak. Di bagian penanggung jawab sisa utang, namaku tertulis dengan sangat jelas. Bukan dengan kalimat umum seperti keluarga mempelai wanita atau pihak keluarga pria, tapi namaku ditulis lengkap dan jelas. Di bawahnya ada sebuah tanda tangan yang meniru goresan tanganku. Aku kembali membeku. Tapi kali ini bukan lagi keterkejutan yang kabur. Ini adalah bukti hitam di atas putih. Bukti konkret. Tamparan langsung ke wajahku dengan kelicikan orang-orang yang pernah kuanggap masih punya sedikit rasa kekeluargaan. Aku mengusap jari di atas tanda tangan itu. Mereka menirunya dengan cukup baik. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, orang luar bahkan bisa percaya itu benar-benar tanda tanganku. Rasa dingin menjalar di punggungku. Saat itulah aku mengerti bahwa segalanya sudah berjalan jauh lebih dari yang kubayangkan. Ini bukan lagi soal mengambil uangku lalu melimpahkan tanggung jawab padaku. Ini adalah penipuan yang terencana. Mereka menyiapkan jalan keluar untuk mereka dan jalan buntu untukku. Aku menggenggam kertas itu begitu erat sampai ujungnya melukai telapak tanganku. Tapi aku tidak merasakan sakit. Aku bertanya dengan suara yang semakin merendah. Siapa yang memberikan ini padamu? Maya tidak menghindar. Ia menatapku lurus dan menjawab dengan sangat jelas. Suamimu dan ibunya. Mereka berdua yang menandatanganinya saat penambahan kontrak. Keduanya hadir. Mendengar itu, aku tanpa sadar tertawa pelan. Sebuah tawa yang sangat singkat tapi lebih tajam dari air mata. Jadi sampai di sini tidak ada lagi yang bisa dibantah. Jika sebelumnya di lubuk hatiku yang terdalam masih ada setitik harapan kecil bahwa mungkin Bimo hanya lemah, hanya tahu tapi tidak mencegah, maka sekarang semuanya sudah jelas. Ia tidak berada di luar lingkaran, ia ada di dalamnya. Duduk bersama ibunya, menandatangani surat-surat yang memalsukan nama istrinya untuk mendorong istrinya membayar utang. Aku bergumam, tidak jelas apakah pada Maya atau pada diriku sendiri. Hebat sekali. Baru saja mau mengusirku dari meja, tapi masih mau aku yang bayar. Setelah berkata begitu, aku menoleh keluar. Dari sudut ini, aku masih bisa melihat sebagian ruangan.
Tamu masih ramai. Ada yang sudah duduk kembali setelah kehebohan awal karena mengira hanya ada masalah teknis kecil. Ada yang sedang minum, ada yang berbisik dengan teman semeja. Ada yang menatap panggung menunggu acara dilanjutkan. Di meja keluarga, Ibu Laraswati pasti sedang mencoba menjaga wajah tenangnya. Sementara Rani pasti sedang cemas karena takut hari bahagianya bernasib sial. Aku memandangi semua wajah itu dan pikiranku mulai berputar dengan cepat. Tidak bisa sekarang. Jika aku langsung keluar sekarang, saat semua orang belum mengerti apa yang terjadi, keluarga suamiku hanya perlu berteriak bahwa aku cemburu, aku merusak acara, aku gila dan itu sudah cukup untuk membuatku menjadi pihak yang salah di mata semua orang. Aku butuh waktu yang tepat. Waktu di saat paling ramai, paling hening, dan paling menyakitkan. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata pada Maya, "Maya, dengarkan aku. Lanjutkan semuanya seperti biasa." Maya membelalakan matanya. "Kamu masih mau melanjutkan?" Aku mengangguk. "Ya, biarkan mereka mengira semuanya sudah beres. Biarkan tamu duduk semua. Biarkan semua orang berpikir pernikahan ini akan berjalan normal. Tapi begitu aku beri sinyal, kamu harus langsung bertindak. Jangan terlambat sedetik pun. Mungkin untuk pertama kalinya seumur hidup." Maya menatapku dengan tatapan cemas sekaligus aneh. Ia mengenalku sejak kuliah, mengenal Sita yang hati-hati, sabar, dan selalu mempertimbangkan segalanya. Mungkin ia belum pernah melihatku berbicara dengan nada sedingin ini. Maya menelan ludah lalu bertanya pelan, "Sita, kamu yakin?" Aku menatap lurus ke mata temanku. Jika ini beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan ragu. Jika ini beberapa jam yang lalu, mungkin aku masih berpikir untuk menjaga sedikit harga diri terakhir untuk Bimo. Tapi setelah kalimat meja ini khusus untuk keluarga inti, setelah kontrak dengan tanda tangan palsuku, setelah kebenaran bahwa suamiku ikut menandatanganinya untuk melimpahkan utang pada istrinya, aku mengerti bahwa hari ini aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Aku menjawab sangat pelan. "Hari ini aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang." Setelah berkata begitu, aku mengembalikan map itu pada Maya. Lalu aku membuka ponsel, menggunakan kamera depan untuk merapikan rambutku yang sedikit berantakan. Mengambil tisu dari tas, perlahan aku menyeka sisa air mata di sudut mataku. Aku tidak ingin keluar dengan wajah seseorang yang baru saja dipermalukan. Aku ingin mereka melihatku tenang, ingin mereka lengah, ingin mereka mengira aku sudah kembali menelan semuanya seperti biasa. Aku merapikan kebaya, menegakkan bahu, lalu melangkah keluar dari belakang panggung. Semakin dekat aku dengan cahaya dan suara orang-orang, wajahku semakin tenang. Beberapa pramusaji yang lewat menatapku mungkin hanya mengira aku baru saja dari toilet untuk merapikan diri. Seorang kerabat jauh bahkan tersenyum basa-basi dan bertanya, "Sudah beres ya, Nak?" Aku pun tersenyum sangat tipis. "Iya, Bu. Sepertinya sebentar lagi akan beres." Aku melewati setiap barisan meja, setiap kelompok tamu dengan wajah begitu tenang sehingga tidak ada yang bisa menduga bahwa di dalam tasku saat ini ada sebuah api yang siap menyala. Di meja keluarga, Ibu Laraswati melirikku. Mungkin karena melihatku kembali tanpa membuat keributan, raut wajahnya sedikit melembut. Rani bahkan sudah kembali menoleh ke teman-temannya, tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Bimo berdiri di dekat panggung, melihatku keluar dengan tatapan waspada, tapi kemudian ia tidak berkata apa-apa. Mungkin ia mengira aku sudah kembali memilih untuk sabar. Benar, mereka semua mengira begitu. Mereka mengira aku sudah menelan penghinaan itu. Mereka mengira diamku adalah tanda menyerah. Mereka mengira hanya dengan mendorongku dari tempat dudukku, aku akan patuh mundur ke posisi yang mereka inginkan. Tapi hanya aku yang tahu. Sejak aku melangkah kembali ke dalam ruangan itu, di dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Mereka ingin aku kehilangan muka, maka aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Baru saja aku kembali ke dekat meja utama, Ibu Laraswati sudah melirik sinis. Lirikan itu sangat cepat, tapi cukup untuk membuatku melihat dengan jelas rasa tidak suka di matanya. Mungkin ia pikir aku kembali untuk mencoba duduk di tempat tadi. Ia menyeringai, suaranya direndahkan, tapi masih cukup untuk didengar oleh beberapa orang di sekitarnya. "Sudah keluar? Ya, di sana saja. Jangan coba-coba masuk ke sini lagi. Jika ini adalah aku yang dulu, mungkin kalimat itu akan kembali membuat hatiku sakit. Tapi saat itu, setelah semua yang baru saja ku ketahui, aku hanya merasa dingin. Begitu dingin sampai aku tidak lagi ingin berdebat. Aku menoleh ke arahnya, tersenyum sangat tipis, lalu menjawab, "Ibu,
Tenang saja, saya tidak akan duduk di sini. Mungkin jawaban yang terlalu tenang itulah yang membuat Ibu Laraswati sedikit terdiam. Ia menatapku lagi, alisnya sedikit mengernyit seolah tidak mengerti mengapa aku begitu mudah mundur. Rani yang duduk di dekatnya juga mengangkat kepala meliriku sekilas lalu kembali tertawa bersama temannya. Mereka pasti mengira aku kembali memilih untuk menelan semuanya. Sementara Bimo berdiri di dekat panggung, memegang ponsel, sesekali menatap ke arahku dengan waspada. Tapi karena melihatku tidak melakukan apa-apa, ia pun merasa sedikit lega. Suasana di dalam ruangan perlahan kembali normal. MC melangkah ke tengah panggung. Suaranya yang riang bergema diiringi musik pernikahan yang sudah kembali diputar. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang kami hormati. Mari kita semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena acara inti pernikahan antara mempelai wanita Rani Wulandari dan mempelai pria Aditya Pratama akan segera dimulai. Tepuk tangan terdengar samar-samar. Para pramusaji bergerak cepat di antara meja-meja untuk merapikan serbet, menuangkan air, dan mengingatkan tamu untuk duduk. Di atas panggung, lampu mulai berganti warna, memancarkan sorotan lembut dari bawah ke atas. Di meja keluarga pria, orang tua Aditya duduk dengan rapi. Beberapa kerabat senior mulai mengarahkan pandangan ke panggung. Di meja keluarga wanita, Ibu Laraswati juga buru-buru merapikan pakaiannya, membenahi rambut Rani. Wajahnya tersenyum, tapi matanya masih melirik ke sana kemari untuk memastikan tidak ada yang salah. Aku berdiri sedikit di sisi kiri, dekat dengan tangga menuju panggung. Dari sana aku bisa melihat dengan jelas seluruh pemandangan di hadapanku. Sebuah pernikahan yang ramai, terang benderang, penuh bunga segar, diiringi musik yang merdu dengan wajah semua orang yang sedang menantikan apa yang disebut hari bahagia. Jika tidak tahu kebenarannya, mungkin aku sendiri akan menganggap ini adalah pemandangan yang indah. Tapi semakin aku melihatnya, semakin aku merasa ini seperti lapisan cat mengkilap yang menutupi dinding yang sudah lapuk. Dan sudah saatnya lapisan cat itu terkelupas. Aku memiringkan kepala sedikit, mengarahkan pandangan ke arah Maya yang berdiri di area kontrol. Kami tidak perlu saling menatap lama, tidak perlu gerakan yang jelas, cukup satu lirikan itu saja sudah cukup. Maya menggenggam walkinya menarik napas ringan lalu menoleh dan mengatakan sesuatu pada staf audio. Detik berikutnya saat MC baru saja menyelesaikan kalimat perkenalan untuk mempersilakan kedua mempelai maju, seluruh sistem audio tiba-tiba mati total. Bukan mati perlahan, tapi terputus begitu saja. Musik menghilang seketika. Mikrofon di tangan MC mengeluarkan suara desis kering lalu hening. Pada saat yang sama, deretan lampu panggung yang sedang menampilkan efek cahaya juga kembali ke mode siaga. Hanya menyisakan beberapa cahaya putih pucat yang menyorot ke bawah membuat seluruh ruangan terasa ganjil dan kosong. Seluruh ruangan langsung riuh. Suara kursi ditarik, suara orang saling bertanya, bahkan suara tawa anak-anak tiba-tiba mereda. MC berdiri membeku di tengah panggung, menatap mikrofonnya lalu ke bawah. Sama sekali tidak siap. Ibu Laraswati adalah orang pertama yang bersuara. Ia sontak berdiri, wajahnya berubah, suaranya melengking ke seluruh ruangan. Kenapa mati lagi? Siapa yang bertanggung jawab? Ini pernikahan bukan pasar. Seenaknya saja dimatikan. Beberapa orang dari keluarga pria juga mulai saling menoleh. Wajah mereka menunjukkan ketidaksenangan. Rani menjadi pucat, tangannya menggenggam gaun pengantinnya. Bibirnya bergetar seperti akan menangis. Bimo berjalan cepat ke dekat panggung sambil membentak pramusaji. Bagian teknis mana? Panggil mereka ke sini sekarang. Tetapi tepat pada saat itu, Maya melangkah keluar dari belakang panggung. Ia tidak berlari, tidak panik. Ia berjalan lurus ke atas panggung dengan ekspresi profesional yang dingin. Di tangannya masih ada map abu-abu. Walkie terselip di pinggangnya. Berdiri di bawah cahaya lampu yang pucat, Maya mengambil mikrofon cadangan dari tangan MC yang masih bingung lalu berkata dengan suara yang jelas. Mohon maaf kepada para tamu atas gangguan ini. Ada satu masalah terkait pembayaran yang perlu diselesaikan. Sebelum acara dapat dilanjutkan. Kalimat itu baru saja selesai. Seluruh ruangan seolah membeku sesaat. Bukan lagi keributan karena masalah teknis, sekarang adalah keterkejutan yang sesungguhnya. Dua kata terkait pembayaran yang terdengar di tengah acara pernikahan seperti seseorang melempar batu besar ke tengah danau yang tenang. Ibu Laraswati membelalakan matanya langsung berteriak dari bawah. Apa yang kamu katakan? Hari ini pernikahan putri saya, ada masalah apapun selesaikan nanti. Tapi Maya sama sekali tidak mundur.
Ia hanya menatap ke bawah sekali lalu diam, seolah sedang menunggu orang yang tepat untuk muncul. Dan orang itu adalah aku. Aku perlahan melangkah ke atas panggung. Tidak cepat, tidak lambat, hanya langkah demi langkah yang sangat mantap. Suara hak sepatuku yang menyentuh lantai panggung bergema di tengah keheningan yang aneh itu terdengar begitu jelas sampai aku sendiri bisa merasakan setiap detak jantungku. Aku tahu saat ini ratusan pasang mata tertuju padaku. Ada tatapan penasaran, tatapan kesal, tatapan tidak mengerti, dan juga tatapan panik dari keluarga suamiku. Wajah Bimo pucat pasi. Ia sempat maju setengah langkah lalu berhenti. Seolah tidak percaya aku benar-benar berani naik ke panggung pada saat seperti ini. Rani ternganga. Lapisan bedak di wajahnya tidak bisa menutupi kepanikannya. Dan Ibu Laraswati. Untuk pertama kalinya sejak awal acara wajahnya menunjukkan ketakutan. Aku berjalan ke arah Maya, mengambil mikrofon darinya. Tanganku tidak gemetar. Suaraku saat terdengar juga tidak keras, tapi cukup pelan dan jelas agar seluruh ruangan bisa mendengar setiap kata. Saya ingin bertanya, pernikahan ini siapa yang membayar? Suasana langsung membeku. Pertanyaan itu jatuh seperti sebilah pisau. Tanpa peringatan, tanpa basa-basi. Di bawah, Bimo adalah yang pertama bereaksi. Suaranya terdengar sumbang. Sita, kamu sedang apa? Turun sekarang. Aku tidak menatapnya. Aku hanya menunduk, mengambil lembar kontrak dengan tanda tangan palsu dari map yang diberikan Maya, lalu mengangkatnya di hadapan semua orang. Dan untuk pertama kalinya sore itu, aku menyuarakan hal yang selama ini coba dipaksakan oleh keluarga suamiku untuk aku telan. Kalau memang saya yang bayar, kenapa saya diusir dari meja keluarga? Begitu kalimatku selesai, seluruh ruangan seolah tercekat. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suasana bahagia palsu seperti tadi. Yang ada hanyalah ratusan pasang mata yang tertuju ke panggung, menatapku, menatap lembar kontrak di tanganku, lalu menatap ke arah meja keluarga wanita dengan ekspresi kaget bercampur penasaran. Keheningan itu singkat, tapi begitu berat sampai aku bisa mendengar napasku sendiri yang sedikit rengah. Lalu seperti yang sudah kuduga, Ibu Laraswati sontak berdiri. Ia menunjuk lurus ke panggung. Suaranya begitu melengking sampai beberapa anak kecil di meja terdekat terkejut. Kamu gila ya? Ini pernikahan adik iparmu. Kamu mau bikin ulah apa di sana? Aku menoleh ke bawah. Di bawah cahaya pucat, wajah Ibu Laraswati memerah. Entah karena marah atau takut. Aku tidak menghindar juga tidak meninggikan suaraku. Aku hanya memegang mikrofon dengan mantap dan menjawab kata demi kata. Benar, Bu. Ini pernikahan adik ipar saya dan saya sudah menyumbang 200 juta untuk pernikahan ini. Selesai aku bicara, gelombang bisik-bisik langsung menyebar di seluruh meja. Orang saling berbisik, ada yang membelalakkan mata. Beberapa kerabat senior mengerutkan kening seolah tidak percaya. Di pihak keluarga pria ada yang menoleh dan bertanya pelan. R2 juta? Terus kenapa masih ada masalah uang di tengah acara? Baunya tidak enak. Aku tahu begitu rasa penasaran muncul, tidak ada yang bisa dengan mudah meredakannya. Aku memutar tubuhku menghadap para tamu. Suaraku masih pelan, tapi jelas dan dingin. Saya yang menyumbang uang. Saya yang menyediakan dana, tapi sepertinya saya tidak dianggap sebagai keluarga. Suasana di bawah semakin berat. Beberapa kerabat jauh mulai saling pandang. Seorang bibi yang duduk di dekat meja keluarga wanita menggelengkan kepala pelan, mulutnya bergumam sesuatu. Orang-orang yang tadinya hanya menonton untuk bersenang-senang, sekarang pasti mulai mengerti bahwa ini bukan lagi pertengkaran biasa di dalam rumah, melainkan sebuah aib yang telah dipertontonkan di depan umum. Tepat pada saat itu, Bimo menerjang ke atas panggung. Wajahnya pucat pasi, matanya memerah karena panik dan marah. Ia mencengkeram pergelangan tanganku, menggeram sangat pelan, tapi cukup untuk didengar oleh orang di dekatnya. Kamu turun, jangan bikin ulah lagi. Kata bikin ulah yang keluar dari mulut suamiku pada saat itu membuat hatiku benar-benar dingin. Jadi sampai saat ini di matanya yang salah tetaplah aku. Bukan ibunya, bukan adiknya, bukan kontrak dengan tanda tangan palsuku, tapi aku orang yang sedang menyuarakan kebenaran. Aku menyentakkan tanganku, tidak kasar tapi tegas. Aku menoleh menatap Bimo. Suaraku merendah hingga setajam pecahan kaca. Mas yang tanda tangan surat untuk membebankan utang padaku, tapi tidak berani mengaku. Pertanyaan itu membuat seluruh tubuhnya membeku. Aku melihat dengan jelas tatapan matanya yang goyah sesaat, hanya sedetik,
Tapi cukup untuk membuat semua orang yang mengamati mengerti bahwa aku tidak sedang mengada-ada. Pria yang berdiri di sana tidak bereaksi seperti orang yang difitnah, melainkan seperti orang yang topengnya baru saja direnggut di depan umum. Aku menoleh ke Maya dan mengangguk pelan. Ia langsung mengerti. Melangkah ke arah MC yang masih membeku di sampingnya lalu membisikkan beberapa kalimat. Hanya beberapa detik kemudian, petugas proyektor di bawah menerima sinyal. Layar LED besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan foto pernikahan langsung berubah gelap, lalu menampilkan gambar yang diperbesar dari halaman kontrak yang kupegang. Namaku tertera di sana, jelas dan telanjang. Dan di bawahnya tanda tangan palsu yang begitu mirip hingga mengerikan. Seluruh ruangan tidak lagi berbisik, melainkan benar-benar riuh. Seorang pria dari meja keluarga pria berkata dengan suara keras tanpa basa-basi. Loh, kenapa nama kakak iparnya yang disuruh bayar? Seorang wanita yang duduk di samping mempelai pria mengerutkan kening. Ini maksudnya apa? Ada salah paham atau bagaimana? Salah paham? Aku mendengar dua kata itu dan rasanya ingin tertawa. Jika ini salah paham, pasti salah paham yang sangat naif hingga bisa menciptakan dokumen, tanda tangan, dan skema pelimpahan utang yang begitu rapi. Di panggung, Rani yang berdiri di samping mempelai pri membeku. Kedua tangannya menggenggam buket bunga begitu erat sampai kelopak mawar itu remuk. Sementara Aditi, sang mempelai pria tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku, lalu ke layar, lalu kembali ke calon ibu mertuanya dengan tatapan yang mulai berubah. Ibu Laraswati melihat situasi mulai lepas kendali, mengubah nadanya dengan sangat cepat. Hanya beberapa detik yang lalu ia masih berteriak seolah ingin memakanku hidup-hidup. Sekarang ia mengangkat kepala, memaksakan ekspresi lembut dan berbicara padaku dengan nada manis yang membuatku merinding. Sita, kamu salah paham? Ini hanya prosedur saja. Surat itu dibuat hanya untuk formalitas. Tidak ada yang benar-benar menyuruhmu membayar kok. Jika tidak tahu wataknya, mungkin orang luar akan mengira ia benar-benar sedang mengalah. Tapi sayangnya aku sudah melihat dengan sangat jelas wajah aslinya. Aku langsung memotongnya, tidak membiarkannya menyelesaikan kalimat. Prosedur agar saya membayar semuanya, sementara ibu dan yang lain lepas tangan. Kalimat itu seperti tebasan pedang yang langsung merobek lapisan dali yang baru saja ia bangun. Ibu Laraswati ternganga, tapi tidak bisa langsung menjawab. Gaya manisnya hanya berhasil jika lawan bicaranya masih ingin menjaga kedamaian rumah tangga. Saat aku sudah berdiri di panggung di hadapan ratusan tamu, setiap katanya hanya akan semakin memperlihatkan bahwa ia adalah seorang pembohong. Aku melangkah maju setengah langkah, menatap lurus ke bawah ke arahnya. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya menatapnya begitu lama sampai ia mulai menghindari tatapanku. Lalu aku berkata perlahan, kata demi kata, Ibu pikir saya sebodoh itu. Seluruh ruangan kembali hening. Bukan keheningan karena penasaran seperti awal, tapi keheningan saat orang-orang tahu bahwa di hadapan mereka sesuatu yang penting baru saja dibongkar. Ibu Laraswati tidak lagi berdiri tegak seperti tadi. Bimo tidak berani menyentuhku lagi. Rani mulai menggigit bibir, matanya bergerak gelisah seolah mencari jalan keluar. Sementara aku setelah mengucapkan kalimat itu, hatiku tiba-tiba menjadi tenang luar biasa. Aku tahu aku baru saja melancarkan serangan pertama. Gedung pernikahan ini belum benar-benar meledak. Tapi aku juga tahu betul satu hal. Sejak layar itu menampilkan kontrak palsu, keluarga suamiku sudah tidak punya jalan mundur yang bersih lagi. Dan badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pertanyaanku jatuh di tengah ruangan seperti batu yang dilempar ke permukaan danau yang tenang. Tapi kali ini permukaan danau itu tidak hanya beriak, melainkan mulai bergejolak hebat. Ada yang saling menoleh, ada yang mengeluarkan ponsel seolah takut ketinggalan momen. Para orang tua yang duduk di dekat panggung mengerutkan dahi dan menggelengkan kepala. Sementara pihak keluarga mempelai pria sudah menunjukkan ketidaksenangan yang jelas di wajah mereka. Suasana hari bahagia yang tadi kini terkoyak oleh sebuah kebenaran yang terlalu memalukan untuk diabaikan. Ibu Laraswati tahu betul, jika ia membiarkan situasi ini berlanjut, yang hilang bukan hanya harga diri, tapi juga seluruh topeng yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia segera mengubah ekspresi, tidak lagi berteriak, melainkan memaksakan diri untuk mengalah. Suaranya bergetar, tapi dibuat selembut mungkin. Sita, ini masalah pribadi keluarga kita. Ada apa-apa? Kita bicarakan di rumah saja. Tidak perlu dibesar-besarkan di depan semua orang seperti ini. Aku mendengarnya dan hanya bisa tertawa dingin. Orang seperti dia memang begitu. Saat menguntungkan,
Ia suka menyeret orang lain ke tengah keramaian untuk menindas, mempermalukan, dan menunjukkan kekuasaan. Tapi begitu diserang balik, ia langsung meminta untuk kembali ke apa yang disebut masalah pribadi. Aku menatap lurus ke bawah. Suaraku tidak keras, tapi setiap kata bergema jelas di tengah keheningan. Masalah pribadi? Saat ibu mengusir saya dari meja, apa ibu pikir itu masalah pribadi? Kalimat itu seperti tamparan langsung pada topeng yang baru saja coba ia kenakan kembali. Wajah Ibu Laraswati membeku, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Beberapa orang yang duduk di dekat meja keluarga wanita mulai saling menoleh. Ada yang bahkan bergumam, benar diusir dari meja. Saya duduk dekat, saya dengar jelas. Kalau begitu apanya yang masalah pribadi? Saat itu, Maya melangkah maju, tidak lagi menghindar. Ia berdiri sejajar denganku, memegang dokumen. Suaranya profesional tapi tegas. Mohon izin untuk menjelaskan kepada seluruh tamu undangan. Pihak penyelenggara hingga saat ini belum menerima pembayaran penuh sesuai kontrak dan pihak yang tercantum dalam surat pernyataan pelunasan adalah Ibu Sita Dewi. Setiap kata dari Maya seperti paku yang ditancapkan di lantai dingin ruangan itu. Ini bukan lagi tuduhan dariku sendiri. Sekarang adalah konfirmasi publik dari pihak penyelenggara acara. Suasana di dalam ruangan benar-benar berubah. Jika awalnya hanya penasaran, sekarang sudah menjadi rasa tidak nyaman. Para tamu tidak hanya melihat keluarga suami yang keterlaluan pada menantunya, tapi mereka juga mulai sadar bahwa mereka mungkin sedang duduk di sebuah pernikahan yang dibangun di atas penipuan. Di pihak keluarga pria, seorang pria parubaya yang duduk di dekat ayah mempelai pria mengerutkan dahi dalam-dalam, menoleh dan bertanya pelan, tapi cukup untuk didengar banyak orang. Jadi maksudnya pihak sana belum lunas, tapi tetap bikin acara semewah ini. Seorang wanita yang duduk di samping mempelai wanita menghela napas, wajahnya penuh kekecewaan. Sebagai tamu, rasanya seperti ditipu untuk nonton drama. Aku melihat dengan jelas Rani mulai panik. Ia tidak lagi bisa mempertahankan senyum paksanya. Tangannya yang memegang buket bunga gemetar, bibirnya yang berlipstik kaku, matanya terus melirik ke arah ibunya. Lalu ke mempelai pria. Aditya sang mempelai pria tidak berkata apa-apa, tapi raut wajahnya sudah sangat berbeda. Tatapannya bukan lagi sekadar kaget, tapi sudah menjadi keraguan yang sangat jelas. Bimo juga mulai benar-benar takut. Ia melangkah maju lagi. Suaranya tidak lagi membentak, melainkan bercampur dengan permohonan. Sita, Mas mohon kita bicara di rumah saja ya. Jangan diperpanjang lagi di sini. Aku menoleh ke arah suamiku. Pada saat itu aku tiba-tiba merasa ia begitu asing dan kecil. Pria di hadapanku ini bukan suami yang sedang melindungi istrinya, juga bukan anak yang berani bertanggung jawab atas ibunya. Ia hanyalah seseorang yang cemas tentang pandangan orang lain terhadapnya. Cemas keluarganya kehilangan muka, tapi sama sekali tidak cemas tentang sejauh mana aku telah didorong. Aku menatap lurus ke matanya, berkata sangat pelan tapi jelas setiap katanya. Tidak. Hari ini kita bicarakan semuanya di depan semua orang. Setelah berkata begitu, aku menoleh ke Maya. Saat itu kami berdua tahu tidak ada lagi yang perlu ditunda. Aku menatap temanku lalu mengucapkan kalimat yang sudah kusiapkan di kepala. Maya, jika pihak yang bertanggung jawab untuk membayar tidak memberikan konfirmasi, lakukan sesuai kontrak. Maya mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ia mundur setengah langkah, mengangkat walkie-talkie-nya dan mengucapkan beberapa kalimat singkat kepada tim di bawah. Aku tidak perlu mendengar dengan jelas untuk tahu bahwa ia sedang memberi perintah kepada tim di belakang panggung untuk bersiap mematikan semua layanan sesuai prosedur penanganan tunggakan. Di bawah, Ibu Laraswati sepertinya akhirnya sadar bahwa segalanya sudah di luar kendalinya. Ia tidak lagi bisa mempertahankan ketenangan palsunya dan berteriak. Suaranya sumbang. Kamu berani merusak pernikahan. Aku berdiri di panggung menatap wanita yang pernah berkali-kali mengajariku untuk tahu diri, untuk sabar, untuk mengutamakan keluarga suami. Aku tidak lagi marah. Aku hanya merasakan dingin yang menusuk. Aku menjawab pelan dan jelas. Tidak, saya hanya mengembalikan kebenaran. Setelah berkata begitu, aku melangkah mundur sedikit, memberikan panggung utama kepada Maya dan tim teknis di belakang. Aku tidak berbicara lagi karena terkadang satu kalimat sudah cukup. Sisanya biarkan konsekuensinya yang berbicara. Hanya beberapa detik kemudian, sistem pengeras suara di ruangan mengeluarkan suara klik yang kering. Bukan musik pernikahan, bukan suara MC, melainkan suara pengumuman yang dingin dan standar dari bagian operasional. Kepada para tamu yang terhormat,
Karena kontrak penyelenggaraan pesta pernikahan ini belum menyelesaikan bagian pembayaran sesuai kesepakatan, seluruh layanan akan dihentikan sementara hingga masalah ini diselesaikan. Pengumuman itu baru saja selesai. Seluruh ruangan seperti meledak. Suara orang-orang berseru, suara kursi bergeser, suara ibu-ibu yang terpekik tidak percaya, suara kerabat yang saling memanggil, suara pramusaji yang berhenti bekerja dan berdiri terpaku, ada meja tamu yang langsung berdiri, ada yang menoleh ke arah keluarga mempelai pria dan wanita seolah sedang menonton pertunjukan pembongkaran aib yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rani menjadi pucat pasi, kakinya goyah seperti akan jatuh. Bimo berdiri membeku di tengah jalan. Sementara Ibu Laraswati ternganga, matanya terbelalak panik. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan tepat pada saat seluruh pernikahan itu benar-benar mulai kacau, aku tahu betul satu hal. Mulai dari sini tidak ada lagi cara untuk kembali seperti semula. Pengumuman penghentian layanan baru saja selesai. Seluruh gedung resepsi seolah pecah menjadi suara-suara yang kacau balau. Meja satu dengan yang lain saling bertanya. Ada yang berdiri, ada yang menengok ke panggung, ada yang memanggil pramusaji untuk meminta penjelasan. Beberapa ibu-ibu dari pihak keluarga pria mengerutkan kening tidak senang karena mengira pihak gedung yang tidak profesional. Sementara teman-teman Rani berkumpul, saling pandang dan berbisik, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Namun hanya dalam beberapa detik ketika mereka menyadari bahwa ini bukan masalah teknis melainkan masalah uang antara kedua keluarga, raut wajah semua orang mulai berubah. Bukan lagi sekadar kaget, tapi rasa penasaran yang bercampur dengan penghinaan. Sebuah pernikahan yang tadinya dipuji mewah dalam sekejap berubah menjadi ajang pamer wajah asli sebuah keluarga. Ibu Laraswati adalah yang pertama kehilangan kendali. Ia tidak lagi berdiri di bawah, melainkan menerjang naik ke panggung, menunjuk lurus ke wajahku, suaranya melengking memekakan telinga. Kamu yang merusaknya, kan? Kamu iri melihat adik iparmu dapat suami baik, kan? Seluruh ruangan hening sejenak, seolah untuk mendengar dengan jelas setiap kata yang baru saja ia lemparkan padaku. Aku berdiri diam, tidak menghindar, tidak mundur. Terkadang semakin kita difitnah secara terang-terangan, kita justru menjadi semakin sadar. Aku menatap lurus ke wajahnya, menjawab dengan dingin, saya yang merusak. Atau ibu yang mengambil uang saya lalu membuat surat palsu untuk membebankan utang lagi pada saya. Ibu Laraswati terdiam. Keterdiaman yang sangat singkat, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa ia telah terkena pukulan telak. Orang seperti dia hanya akan galak jika orang lain masih menghormatinya. Begitu rahasianya terbongkar di depan umum, kegalakannya langsung menunjukkan kepanikan. Belum sempat ia melanjutkan, Rani di bawah sudah menangis histeris. Ia mengangkat gaun pengantinnya dan berlari ke tengah panggung. Air matanya membuat riasannya luntur. Ia menangis sambil berteriak, seolah dialah korban terbesar hari ini. Kakak masih punya hati nurani? Tidak. Hari ini hari pernikahan aku. Kakak menghancurkan aku seperti ini. Kakak senang kan? Aku menoleh ke arahnya. Pada saat itu, aku justru merasa lebih ingin tertawa daripada marah. Orang yang baru saja mengenakan gaun pengantin mewah, menikmati pernikahan yang dibangun dengan uangku, sekarang berdiri di sana dan bertanya, apakah aku masih punya hati nurani? Aku menggenggam mikrofon. Suaraku rendah, tapi setiap kata jelas. Hari pernikahan kamu, tapi uang kakak, harga diri kakak, bahkan tanda tangan kakak juga dipalsukan. Air mata Ani masih mengalir, tapi tatapannya mulai goyah. Itu bukan lagi tatapan orang yang teraniaya, melainkan tatapan orang yang takut kebenarannya dibongkar lapis demi lapis. Di bawah, beberapa orang dari pihak keluarga pria mulai memandangnya dengan cara yang berbeda, terutama yang duduk di dekat mempelai pria. Semua menunjukkan rasa tidak nyaman. Bimo yang saat itu mungkin sudah sadar jika aku berbicara lebih banyak lagi. Pernikahan ini tidak hanya akan kacau, tapi bisa benar-benar hancur menerjang ke arahku untuk merebut mikrofon. Ia menggeram, tidak lagi bisa mempertahankan ketenangan palsunya. Sita, turun sekarang juga. Tapi aku sudah mundur setengah langkah sebelum ia berhasil menyentuhku. Mundur dengan rapi dan tegas. Aku menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya tidak lagi melihatnya sebagai suamiku, melainkan hanya seorang pria yang lemah dan pengecut. Jangan sentuh saya. Sejak Mas dan Ibu menandatangani surat untuk membebankan utang pada saya, Mas tidak lagi punya hak untuk menyuruh saya diam. Kalimat itu baru saja keluar dari mulutku. Seluruh ruangan seolah menahan napas. Wajah Bimo pucat pasi. Ia tidak langsung membantah.
Justru kebisuan itulah yang membongkar segalanya. Jika ia tidak bersalah, ia pasti akan marah karena difitnah. Tapi kenyataannya, ia hanya berdiri di sana. Bibirnya bergerak-gerak, wajahnya seperti kehabisan darah. Tepat pada saat itu, Maya melangkah ke tengah panggung. Di tangannya ada map berisi dokumen asli. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup mantap dan jelas untuk didengar oleh orang yang duduk di meja paling belakang sekalipun. Pihak penyelenggara tidak memfitnah siapapun. Ini adalah kontrak yang ditandatangani langsung oleh Ibu Laraswati dengan catatan tambahan bahwa menantu perempuan tertua akan melunasi sisa pembayaran setelah acar. Kami punya bukti obrolan dan rekaman suara sebagai konfirmasi. Seluruh ruangan kembali hening sejenak. Tidak ada lagi yang berbisik. Karena saat ini masalahnya bukan lagi pertengkaran dalam keluarga. Ini adalah dokumen, surat, dan di meja keluarga pria. Ibu mempelai pria. Ibu Kartika duduk tegak, alisnya mengernyit, matanya menatap tajam ke arah Ibu Laraswati. Hanya dengan satu tatapan itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia mulai mengerti akan menikahkan putranya dengan keluarga seperti apa. Aku tahu ini saatnya untuk terus menekan. Tidak boleh membiarkan mereka menutupi masalah. Aku menatap ke arah Ibu Laraswati lalu berkata dengan jelas kata demi kata. Uang juta yang saya berikan ibu bilang untuk membayar biaya pesta. Tapi pihak penyelenggara hanya menerima uang muka kecil. Jadi sisa uangnya kemana? Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk langsung ke topeng terakhirnya. Ibu Laraswati tergagap, bibirnya bergetar. Uang? Uang kan untuk banyak keperluan lain. Keluarga kami tahu sendiri cara mengaturnya, tapi ia sendiri tidak bisa menyelesaikan kalimatnya dengan lancar. Tidak ada lagi nada galak dan menekan seperti tadi. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang terpojok mencoba mengumpulkan alasan-alasan yang sudah berceceran. Bimo menoleh ke arah ibunya. Wajahnya pucat pasi. Aku melihat lirikan itu dan tahu bahwa ia juga tidak menyangka semuanya akan terbongkar sampai sejauh ini. Dan kemudian pukulan terakhir dari babak itu dilancarkan. Atas arahan Maya, seorang staf dari belakang panggung menyalakan layar LED besar. Foto pernikahan Rani menghilang digantikan oleh tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Ibu Laraswati dan Maya. Setiap baris kalimat muncul dengan besar dan jelas. Tidak mungkin disangkal. Buat saja yang semewah mungkin. Sisanya biar menantu saya yang bayar. Dia punya uang. Bodoh kalau tidak dimanfaatkan. Saat itu seluruh ruangan benar-benar meledak. Suara ya Tuhan tidak bisa dipercaya. Suara kursi bergeser dan suara orang-orang yang sontak berdiri terdengar bersamaan. Seorang ibu-ibu di meja dekat panggung bahkan tanpa sadar mengucapkan kalimat yang mungkin dipikirkan oleh semua orang saat itu. Astaga, ibu mertua macam apa itu? Tidak ada lagi yang menjaga sikap. Tidak ada lagi yang bisa berkata ini hanya salah paham. Pesan itu terlalu jelas, terlalu kurang ajar, terlalu kotor. Kemewahan dan keindahan pernikahan ini seolah disobek, memperlihatkan keserakahan dan perhitungan yang dingin di baliknya. Aku menggenggam mikrofon menatap Ibu Laraswati. Wanita yang pernah mengusirku dari meja keluarga, yang pernah menganggapku sebagai dompet berjalan. Sekarang berdiri di sana di hadapan ratusan pasang mata, tidak punya jalan keluar, tidak punya tempat untuk menyembunyikan wajah. Aku berkata pelan, kata demi kata cukup untuk didengar olehnya, cukup untuk didengar oleh seluruh ruangan. Hari ini bukan saya lagi yang ibu usir dari meja. Hari ini justru ibu yang tidak lagi punya tempat duduk di balik topeng harga diri palsu ini. Pesan dari Ibu Laraswati baru saja muncul di layar LED. Seluruh gedung resepsi seperti terkoyak lagi. Jika sebelumnya orang-orang masih ragu, masih berpikir mungkin hanya ada kesalahpahaman antara mertua dan menantu, maka pada saat itu tidak ada lagi yang bisa membohongi diri sendiri. Kalimat-kalimat itu terlalu jelas, terlalu kasar, terlalu licik. Itu tidak hanya membuktikan bahwa Ibu Laraswati penuh perhitungan, tapi juga menunjukkan bahwa ia menganggap membebankan utang pada saya sebagai hal yang sangat wajar. Dari pihak keluarga pria, orang yang pertama berdiri bukan mempelai pria, melainkan Ibu Kartika, Ibunda Aditi. Sejak awal acara, ia masih mencoba mempertahankan sikap tenang sebagai orang terpandang. Tapi saat ini ketenangan itu hilang sama sekali. Ia berdiri tegak, satu tangan menekan meja, matanya setajam pisau menatap lurus ke arah Ibu Laraswati. Suaranya dingin hingga membuat merinding. Besan macam apa yang memakai uang menantunya untuk membiayai pernikahan putrinya, lalu masih menyangkal. Seluruh ruangan hening. Kalimat itu tidak keras, tapi lebih berat dari bentakan manapun.
Kalimat itu seperti tebasan pedang yang memutus topeng keluarga terhormat yang selama ini coba dipakai oleh Ibu Laraswati. Ibu Laraswati membuka mulut hendak membantah, tapi saat melihat ke arah besannya, lalu ke puluhan pasang mata yang menatapnya, ia akhirnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang jelas. Aditya saat itu baru benar-benar menoleh ke arah Rani. Aku melihat dengan jelas perubahan di wajahnya. Awalnya bingung lalu tidak nyaman lalu perlahan berubah menjadi kekecewaan. Sebuah kekecewaan yang sangat khas pria, sangat langsung, dan sangat sulit diperbaiki. Ia menatap calon istrinya seperti melihat orang yang sama sekali berbeda, lalu bertanya langsung tanpa basa-basi, tanpa menjaga muka lagi. "Ran, kamu tahu yang Nik Semai?" Rani yang sedang menangis terseduh-seduh tiba-tiba terdiam. Air matanya masih mengalir, bibirnya masih bergetar, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Aditya lalu melirik ke ibunya, ke kakaknya, ke saya. Kebisuan itu adalah jawaban yang paling jelas. Jika benar-benar tidak bersalah, orang akan langsung bereaksi, menyangkal, dan membela diri. Tapi dia hanya berdiri di sana menangis, seolah air mata bisa menghapus apa yang telah ia ketahui, ia nikmati, dan ia terima begitu saja. Aku tahu ini saatnya untuk terus menekan. Tidak bisa berhenti pada emosi, tidak bisa membiarkan mereka menutupi masalah dengan permintaan maaf atau air mata. Aku membuka ponsel, menoleh ke Maya. Ia mengerti dan langsung mengirimkan file foto rincian biaya dan daftar item tambahan selama persiapan pernikahan. Aku mengangkat ponselku dan meminta staf teknis untuk menayangkannya di layar besar di belakangku. Setiap baris muncul dengan sangat jelas. Penambahan gerbang bunga impor, gaun ganti di tengah acara. Meja minuman impor khusus untuk tamu VIP. Sudut foto dengan bunga segar kualitas premium, pertunjukan kembang api dingin 2 kali. Souvenir khusus untuk tamu penting. Sarung kursi dengan pita baru. Latar belakang panggung diubah desain 3 kali. Aku membaca setiap item, setiap biaya. Suaraku datar, tapi cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa miris. Setiap kali aku membaca satu item, wajah Rani semakin pucat. Aku mengangkat kepala menatapnya lurus, tersenyum sinis. Mewah dengan uang orang lain memang mudah ya. Kalimat itu membuat beberapa teman Rani yang berdiri di bawah panggung ikut menunduk. Mereka mungkin tidak tahu seluruh kebenarannya, tapi mereka pasti tahu betapa senangnya mempelai wanita pamer selama persiapan pernikahan. Sekarang semua orang mengerti kemewahan itu dibangun dengan cara menguras darah orang lain. Terdesak sampai ke ujung, Ibu Laraswati tidak lagi bisa menjaga harga dirinya. Ia berbalik tajam ke arahku, melupakan kerumunan di sekitarnya. Suaranya keluar penuh dendam. "Kamu kan kakak ipar? Menyumbang untuk adikmu. Apa salahnya? Uang di keluarga ini ya tetap uang keluarga ini." Aku langsung menjawab, tidak membiarkannya menarik percakapan ke arah moralitas murahan itu. "Uang saya bukan uang keluarga ini, apalagi bukan uang untuk kalian ambil sambil menghina saya sebagai orang luar." Seluruh ruangan kembali riuh. Saat ini semua perdebatan bukan lagi sekadar pertengkaran, melainkan lapisan-lapisan wajah asli yang dibongkar di depan umum. Aku melihat Ibu Kartika duduk kembali dengan perlahan, tapi tatapannya pada Ibu Laraswati begitu dingin, cukup untuk membuatku mengerti bahwa hubungan besar. Tepat saat segalanya sedang tegang, Maya melancarkan pukulan yang membuat seluruh ruangan kembali membeku. Ia memegang map dokumen, suaranya jelas. "Mohon izin menambahkan, total biaya sebenarnya dari pernikahan ini bukan hampir 400 juta seperti yang pernah diinformasikan pada Ibu Sita. Setelah berkali-kali ada penambahan item dari pihak keluarga wanita, angka sebenarnya saat ini sudah mendekati 520 juta. Mendengar itu, aku sendiri merasa punggungku merinding. Meskipun aku sudah tahu mereka ingin membebankan utang padaku, aku masih mengira tambahannya hanya sekitar puluhan, paling banyak ratusan juta. Aku tidak menyangka mereka akan sejauh ini. Hampir 520 juta. Artinya jika aku tidak mengetahuinya tepat waktu, jika aku terus bersabar seperti yang mereka rencanakan, setelah 200 juta yang sudah kuberikan, aku masih bisa dibebani lebih dari 300 juta lagi. Di bawah, seluruh keluarga pria benar-benar terkejut. Kali ini yang sontak berdiri adalah Bapak Santoso, ayah mempelai pria. Ia menggebrak meja begitu keras sampai piring-piring bergetar. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Keluarga kami mau mengambil menantu, bukan mengambil setumpu kebohongan. Pernikahan yang dimulai dengan menipu uang keluarga sendiri, bagaimana nanti akan hidup bersama?" Kalimat itu baru saja selesai. Rani seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Ia jatuh berlutut di tengah panggung.
Gaun pengantinnya mengembang di sekelilingnya. Tangannya mencengkeram lengan baju Aditya sambil menangis terseduh-seduh. Mas, aku tidak tahu ibu sampai sejauh ini. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi Aditya melepaskan tangannya. Tidak kasar, tapi tegas. Lalu ia menatap lurus ke arahnya dan mengucapkan satu kalimat seberat palu. Kamu tidak tahu atau kamu tahu, tapi tidak peduli karena kamu yang menikmatinya. Rani tercekat. Ia hanya bisa menangis. Tapi tidak bisa menjawab. Aku melihat pemandangan itu dan tidak merasa puas seperti yang kubayangkan. Aku hanya melihat sebuah kehancuran yang sangat jelas. Sebuah pernikahan yang bahkan belum dimulai sudah berbau busuk. Tapi aku tahu pukulan terakhir dari babak ini belum keluar. Aku membuka tas, mengeluarkan salinan rekening koran yang sudah kucetak sebelumnya. Kertas itu sudah kusiapkan sejak aku mulai curiga. Hanya menunggu waktu yang tepat, aku mengangkat tinggi-tinggi kertas bukti transfer 200 juta ke rekening Ibu Laraswati sebelum hari pernikahan, lalu memberikannya pada staf teknis untuk ditayangkan di layar. Angka itu muncul dengan jelas, tidak bisa disangkal. Aku menoleh ke arah Bimo, tidak lagi memanggilnya Mas, tidak lagi menatapnya dengan tatapan seorang istri. Aku menatap pria yang telah mendampingiku bertahun-tahun, tapi tidak pernah sekalipun benar-benar memihakku. Suaraku tidak keras, tapi setiap kata seolah menancap di lantai. Kamu bicara, kamu berdiri di sana melihat ibumu menerima uangku, lalu ikut menandatangani surat yang memalsukan tanda tanganku. Kamu ini suamiku atau kaki tangannya? Bimo membeku. Bibirnya bergerak 2 kali, tapi tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Dan kebisuan itulah yang berbicara segalanya. Bukan hanya ibu mertua yang serakah, bukan hanya adik ipar yang licik, pria yang pernah kusebut suami juga ikut andil sejak awal. Setelah pertanyaanku, seluruh mata di ruangan tertuju pada Bimo. Tidak ada lagi yang menatapku, tidak ada lagi yang peduli pada gaun pengantin, panggung, atau gemerlap lampu. Semua menunggu pria itu mengucapkan satu kalimat, hanya satu kalimat, untuk melihat apakah ia korban yang terseret atau pelaku yang aktif terlibat. Tapi yang membuatku paling pahit adalah bahkan sampai saat ini ia tidak memilih untuk langsung mengaku salah. Ia masih mencoba merangkak sedikit lebih jauh di jalan pembelaan. Bimo menelan ludah, wajahnya pucat, suaranya sumbang. Aku hanya berpikir kamu akan membantu karena kamu selalu peduli pada keluarga. Kalimat itu baru saja masuk ke telingaku. Aku tertawa. Tawa yang singkat. Tapi aku sendiri bisa mendengar ada rasa muak dan hinaan di dalamnya. Bertahun-tahun menjadi suami istri. Mungkin ini pertama kalinya aku melihatnya sejelas melihat orang asing. Aku menggenggam mikrofon, menatap lurus ke wajahnya dan berkata-kata demi kata. Membantu itu sukarela. Menipu uang, memalsukan tanda tangan, dan membebankan utang padaku, itu bukan membantu. Itu namanya memanfaatkan. Suasana di bawah semakin berat. Orang-orang yang tadinya hanya penasaran kini menatap keluarga suamiku dengan pandangan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi yang mengira ini hanya masalah kecil antara mertua dan menantu. Semua sudah mengerti bahwa ini adalah perangkap yang sengaja dibuat. Dan yang lebih menakutkan, suami yang seharusnya memihakku justru menjadi salah satu mata rantai dalam perangkap itu. Aku membuka tas, mengeluarkan selembar kertas yang sudah kulipat rapi. Kertas itu telah menemaniku sejak aku melangkah masuk ke gedung ini. Tersimpan di dalam tas seperti pisau terakhir yang kusimpan untuk waktu yang tepat. Aku membukanya di hadapan semua orang. Kertas putih, tulisan hitam dengan judul yang jelas. Itu adalah draft laporan polisi yang sudah kusiapkan dengan bantuan pengacara kenalanku. Mengenai tindakan pemalsuan tanda tangan dan penipuan uang, aku mengangkat kertas itu. Suaraku tidak keras, tapi setiap kata terdengar sangat jelas. Saya sudah bersabar bertahun-tahun, tapi hari ini saya tidak akan sabar lagi. Siapapun yang memasukkan tanda tangan saya, siapapun yang mengambil uang saya, silakan bertanggung jawab sendiri. Mendengar 2 kata laporan polisi, Ibu Laraswati seolah tercekat. Wajahnya pucat pasi. Lalu seperti binatang yang terpojok, ia menerjang ke atas panggung. Tangannya yang kurus mencoba merebut kertas di tanganku. Mulutnya melengking memekakkan telinga. Kamu berani memenjarakan ibu mertuamu? Tapi sebelum ia sempat menyentuh kertas itu, aku sudah mundur selangkah. Bukan menghindar karena takut, tapi karena aku tidak ingin ia menyentuh apapun milikku lagi. Aku menatapnya, menjawab tanpa berpikir. Saat ibu mengusir saya dari meja, ibu tidak menganggap saya menantu. Kenapa sekarang menyebut diri ibu mertua? Kalimat itu seperti palu yang menghantam sisa harga dirinya. Di bawah,
Beberapa kerabat yang tadinya masih ragu-ragu membela kini mulai mundur. Ada yang menunduk berbisik, ada yang menghela napas dan menggelengkan kepala. Ada yang bahkan menatap Ibu Laraswati dengan pandangan muak, seolah baru sadar selama ini telah salah mengenal seseorang. Saat itu, Maya melangkah maju lagi. Suaranya tetap mantap dan tegas seperti sejak awal. Ia tidak menatapku, melainkan menatap lurus ke arah Ibu Laraswati dan berkata, "Saya ingin mengkonfirmasi satu hal lagi. Sebelum hari pernikahan, Ibu Laraswati menelepon saya secara pribadi, meminta agar catatan utang dialihkan ke nama Ibu Sita. Persisnya, beliau berkata, dia itu orangnya gengsian. Di depan umum pasti akan menelan ludah dan membayarnya. Jika pesan WhatsApp tadi adalah si berbensin, maka konfirmasi ini adalah obor yang dilemparkan langsung ke tumpukan jerami. Seluruh ruangan benar-benar riuh, tidak ada lagi yang bisa bersikap netral. Seorang bibi dari pihak keluarga wanita bergumam, "Ya Tuhan, kok bisa perhitungan sama menantu sampai segitunya?" Seorang paman yang duduk di dekat meja keluarga pria mengerutkan kening dan membentak. "Jadi orang kok jahat begitu? Nanti anak cucunya bagaimana?" Sampai saat ini, dukungan samar terakhir pun lenyap. Tidak ada lagi yang berani mengatakan aku picik. Tidak ada lagi yang berani bilang ini masalah internal keluarga. Sebaliknya, justru orang-orang yang tadinya duduk makan dan tertawa bersama Ibu Laraswati mulai berbalik menyalahkannya. Semakin banyak orang, semakin banyak tatapan, ia semakin terlihat licik. Wajahnya bergantian memerah dan memucat. Bibirnya bergetar hebat, tapi tidak bisa membantah dengan benar. Dari pihak keluarga pria, Ibu Kartika perlahan berdiri. Caranya berdiri justru yang paling menakutkan. Tidak berteriak, tidak membuat keributan, tapi ketenangan itulah yang membuat seluruh ruangan hening. Ia merapikan pakaiannya, menatap putranya, lalu menatap ke arah keluarga kami. Suaranya dingin seperti es. Pernikahan ini dibatalkan. Keluarga kami tidak bisa menerima menantu dalam situasi seperti ini. Kalimat itu baru saja selesai. Seluruh ruangan seperti dilempar bom. Bukan bom yang meledak keras, tapi bom yang membuat orang tertegun membisu. Rani menjerit pilu. Kedua kakinya lemas dan ia jatuh terduduk di lantai panggung. Gaun pengantinnya mengembang di sekelilingnya. Lapisan kainnya yang putih terlihat megah sekaligus menyedihkan. Ia menangis hingga suaranya serak, mencengkeram lengan Aditya seolah berpegang pada harapan terakhir. Tapi Aditya tidak membantunya berdiri. Ia diam selama beberapa detik, lalu dengan perlahan melepas bunga yang disematkan di jasnya, meletakkannya di meja kecil di sampingnya. Gerakan itu begitu rapi dan tegas sampai tidak ada yang berani bernapas keras. Setelah itu ia menatap Rani. Suaranya dingin. Tidak ada lagi kehangatan seorang calon suami. Kamu ingin pernikahan yang membuatmu bangga, tapi orang baik tidak akan membangun kebahagiaan di atas uang hasil merampas dari orang lain. Rani seperti kehilangan tulang punggungnya. Ia hanya bisa duduk di sana dan menangis. Ibu Laraswati menoleh hendak memohon pada Bes, tapi Ibu Kartika sudah memalingkan muka. Sikap itu lebih menyakitkan dari tamparan. Saat itulah Bimo benar-benar panik. Ia tidak lagi bisa mempertahankan citra pria tenang. Ia menoleh ke arahku seperti orang yang akan jatuh ke jurang. Suaranya sumbang. "Sit. Masalah. Mas mohon. Kamu mau apa saja boleh, tapi jangan sampai polisi datang ke sini." Aku menatapnya sangat lama. Lama sampai aku melihat dengan jelas di matanya tidak ada penyesalan. Karena telah menyakitiku. Yang ada hanyalah ketakutan dipermalukan, dibongkar aibnya, dan kehilangan muka di depan semua orang. Aku menjawab, suaraku tenang hingga dingin. "Mas, tidak takut aku sakit. Mas hanya takut dipermalukan." Segera setelah itu, sesuai prosedur perlindungan kontrak yang sudah disiapkan Maya, pihak manajemen gedung dan tim hukum internal mereka muncul di tepi panggung. Mereka mengenakan setelan jas rapi. Sikap mereka profesional, tapi justru profesionalisme yang dingin itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Seorang perwakilan melangkah maju dan meminta pihak yang menandatangani kontrak untuk tetap di tempat guna menyelesaikan urusan pembayaran dan dokumen terkait. Dari kekacauan, seluruh ruangan tiba-tiba berubah menjadi suasana yang dingin, bukan lagi sekadar pertengkaran. Sekarang adalah konsekuensi nyata, dokumen, hukum, hal-hal yang tidak bisa dihapus dengan tangisan atau perdebatan. Aku berdiri di tengah panggung menatap seluruh keluarga suamiku. Ibu mertua pucat pasi, adik ipar terduduk di lantai. Suamiku panik. Pernikahan yang pernah mereka inginkan untuk pamer kini hancur berkeping-keping di depan mata mereka.
Dan aku mengucapkan kalimat terakhirku, tidak keras, tapi cukup untuk didengar semua orang. Hari ini bukan saya yang membuat pernikahan ini kacau. Keserakahan kalianlah yang menghancurkannya. Setelah kalimatku, tidak ada lagi yang punya kekuatan untuk berdebat. Gedung resepsi yang tadinya gemerlap dengan cahaya, bunga segar, musik pernikahan, dan ucapan selamat, kini tidak berbeda dengan medan perang yang baru saja usai. Separuh tamu mulai diam-diam berdiri dan pulang. Mereka berjalan cepat, seolah tidak ingin melihat lebih lama lagi pemandangan memalukan di depan mata mereka. Takut jika tinggal lebih lama akan ikut tertular suasana berat itu. Separuh lainnya tetap di tempat bukan karena ingin melanjutkan makan, tapi karena tidak percaya sedang menyaksikan sebuah adegan seperti di film terjadi di dunia nyata. Rani masih terduduk di panggung. Gaun pengantin putihnya yang mengembang kini tidak lagi terlihat anggun. Riasannya luntur karena air mata. Maskaranya meleleh membuat matanya terlihat hitam. Penampilannya menyedihkan sekaligus berantakan. Mulutnya terus bergumam seperti orang linglung. Selesai sudah. Hidupku selesai sudah. Tapi anehnya di antara semua orang yang berdiri di sana tidak ada lagi yang benar-benar merasa kasihan. Karena saat ini semua orang mengerti, Rani tidak polos. Ia mungkin bukan dalangnya, tapi ia tahu dan ia menikmati hasilnya. Ia diam saat ibunya merencanakan segalanya di atas kepalaku. Air matanya saat ini tidak bisa lagi menyelamatkannya dari tatapan hina semua orang. Di sampingnya, Ibu Laraswati benar-benar hancur. Tidak ada lagi wajah galak. Tidak ada lagi suara melengking yang mendominasi. Ia berbalik ke arah Bimo, menangis sambil berteriak. Rambutnya acak-acakan, riasannya luntur. Kamu kan suaminya, kenapa tidak paksa dia diam? Kenapa kamu biarkan dia berbuat sampai sejauh ini? Kalimat itu baru saja keluar, seluruh ruangan kembali riuh dengan bisik-bisik. Di tengah kepanikannya, ia justru menelanjangi dirinya sendiri. Di kepalanya, menantu tidak pernah dianggap keluarga. Hanya sesuatu yang bisa dipaksa. Disuruh diam dan diatur sesuka hati asalkan bisa menjaga harga diri keluarganya. Aku melihatnya dan tidak lagi merasa marah, hanya merasa geli dan ngeri. Ternyata selama bertahun-tahun ini di matanya aku benar-benar hanya sebuah benda yang bisa menghasilkan uang, bisa bersabar, dan bisa menelan kepahitan. Pihak keluarga pria setelah mengumumkan pembatalan pernikahan mulai bersiap-siap pulang. Tidak ada lagi senyum basa-basi. Aditya melepas dasi kupu-kupunya, melemparkannya ke meja, lalu berjalan lurus menuruni panggung. Ia tidak menoleh sekalipun. Ibunya, Ibu Kartika berjalan di belakangnya, wajahnya dingin. Sementara Bapak Santoso hanya menggelengkan kepala terus-menerus seolah baru saja lolos dari sebuah jebakan besar. Saat mereka lewat, Ibu Laraswati seperti orang gila. Ia menerjang ke bawah, bahkan tersandung gaunnya sendiri. Mencoba meraih tangan Ibu Kartika. Bu Besan jangan pergi, kita bisa bicarakan baik-baik. Anak saya masih muda, belum berpengalaman. Tapi Ibu Kartika menyentakkan tangannya dengan keras. Sentakan yang begitu tegas sampai Ibu Laraswati terhuyung-huyung nyaris jatuh. Ia berdiri membeku di tengah jalan. Tangannya masih mengambang di udara. Matanya terbelalak seolah tidak percaya baru saja disingkirkan seperti itu. Mungkin itu pertama kalinya seumur hidup ia merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang ingin ia gunakan untuk pamer tepat di depan mata semua orang. Aku berdiri di panggung melihat semuanya. Hatiku sakit tapi tidak lagi gemetar. Rasa sakit saat ini tidak seperti saat diusir dari meja. Bukan sakit karena dihina. Tapi sakitnya seseorang yang akhirnya melihat dengan jelas wajah asli dari pernikahan yang pernah coba ia pertahankan. Setiap kali aku bersabar, setiap kali aku menelan air mata, setiap kali aku berkata pada diri sendiri demi keluarga, ternyata aku hanya sedang mempertahankan sebuah topeng agar tidak cepat rusak. Bimo tidak lagi berdiri di panggung. Ia perlahan mundur, seolah tidak tahan dengan tatapan semua orang, lalu berjalan keluar ke koridor. Aku tahu ia akan mencariku. Dan benar saja, beberapa menit kemudian saat aku baru saja keluar untuk mencari udara segar, ia sudah berdiri di hadapanku. Koridor di luar terang benderang, lebih tenang dari di dalam. Tapi keheningan itu justru membuat segalanya semakin jelas. Bimo berdiri di hadapanku, dasinya miring, rambutnya acak-acakan, matanya merah. Lalu sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia berlutut. Aku tertegun. Bukan karena terharu, tapi karena aku merasa adegan itu begitu tragis sekaligus pengecut. Pria yang bertahun-tahun mengabaikan penderitaan istrinya, hari ini berlutut bukan karena sadar aku terluka,
tapi karena ia akhirnya takut pada konsekuensinya. Suaranya serak seperti gabungan antara teriakan dan permohonan. Mas, mohon demi hubungan kita sebagai suami istri, maafkan ibu kali ini. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku. Belum pernah aku melihatnya sekecil ini. Bukan kecil karena menyedihkan, tapi kecil karena pengecut. Aku diam selama beberapa detik lalu berkata-kata demi kata, tidak cepat, tidak lambat. Saat ibumu menghinaku di depan semua orang, kamu diam. Saat adikmu pamar dengan uangku, kamu diam. Saat tanda tanganku dipalsukan, kamu juga diam. Sekarang kamu berlutut bukan karena sadar kamu salah. Kamu berlutut karena kamu sudah tidak punya jalan lain. Setiap kalimat yang kucapkan, wajahnya semakin pucat. Tapi aku tidak berhenti karena kata-kata ini jika tidak kucapkan sekarang akan selamanya tersangkut di tenggorokanku. Saat itu Maya keluar dari dalam. Di tangannya ada sebuah map tebal dan sebuah USB kecil. Ia menatapku, tatapannya penuh simpati tapi juga tegas, lalu memberikan semuanya padaku. Ini semua salinan dokumen, rekaman suara, foto percakapan, bukti transfer, dan surat-surat terkait. Aku sudah kumpulkan semuanya. Kamu simpan. Aku menerimanya. Tanganku menggenggamnya erat. Perasaan aneh melintas di hatiku. Bukan senang, bukan puas, tapi perasaan bahwa akhirnya aku memegang sesuatu untuk melindungi diriku sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kondisi didorong, dipaksa, dan diremehkan tanpa bukti yang jelas. Aku menoleh ke Maya dan mengatakan sesuatu yang bahkan membuat Bimo terkejut. Maya, pulihkan kembali semua layanan yang tadi dihentikan. Bimo langsung mengangkat kepala, suaranya penuh harapan. Sita, kamu. Tapi aku langsung memotongnya, mataku tidak menatapnya. Bukan untuk menyelamatkan pernikahan keluargamu, tapi untuk menyelesaikan semua urusan pembayaran dengan pihak gedung secara transparan. Aku tidak mau. Setelah ini kalian masih bisa menuduhku meninggalkan utang apun. Maya langsung mengerti. Ia mengangguk kembali ke dalam untuk mengurusnya. Itulah pukulan penutup yang rapi dan tajam. Aku tidak merusak, tidak berteriak, tidak membuat keributan seperti yang mereka bayangkan. Aku hanya menyeret semuanya ke satu titik transparansi. Dan justru transparansi itulah yang membuat mereka tidak bisa lagi membantah. Sementara Bimo masih berlutut di sana, terengah-engah seperti orang yang terdesak ke tepi jurang, aku perlahan melepas cincin kawin dari jariku. Cincin yang telah menemaniku selama bertahun-tahun saat aku masih percaya aku punya sebuah keluarga. Sekarang memegangnya di tangan. Aku tidak merasa menyesal, hanya terasa dingin. Aku meletakkan cincin itu di telapak tangan Bimo, menatap lurus ke arahnya dan mengucapkan kalimat terakhir dari babak kehidupanku itu. Mulai sekarang, keluarga ini mau memainkan drama apapun, silakan, tapi jangan pernah pakai namaku lagi. Setelah pernikahan yang kacau hari itu, aku tidak kembali ke rumah mertua untuk menangis atau berdebat lagi. Aku hanya kembali sekali. Keesokan paginya, saat rumah masih sepi dan sisa-sisa rasa malu dari malam sebelumnya pasti masih membebani semua orang. Aku mengambil pakaianku, dokumen pribadi, dan beberapa barang penting, lalu pergi tanpa merusak apapun, tanpa mengucapkan satu kata cacian pun. Karena saat itu aku tahu betul ada tempat-tempat yang semakin lama kita tinggali hanya akan memperpanjang penderitaan. Berkas semua dokumen, pesan, rekening koran, dan berkas yang dibantu Maya untuk kusimpan, uang 200 juta yang kuberikan akhirnya dipaksa untuk dikembalikan. Sementara sisa utang pernikahan, siapa yang menandatangani, dialah yang harus bertanggung jawab. Kali ini Ibu Laraswati tidak punya cara lagi untuk melimpahkannya padaku. Ia bisa menangis, bisa mengeluh, bisa mengaku menjadi korban. Tapi bukti hitam di atas putih tetap ada di sana. Dan kebenaran sekali sudah diseret ke tempat terang, tidak akan mudah dimasukkan kembali ke dalam kegelapan. Bimo mencariku berkali-kali setelah itu. Ia mengirim pesan, menelepon. Suatu hari saat pulang kerja, aku baru saja keluar dari gerbang kantor dan melihatnya berdiri di seberang jalan. Wajahnya terlihat sangat kuyu. Matanya selalu merah dan lelah. Seolah dalam semalam ia menua bertahun-tahun. Tapi anehnya aku tidak lagi merasa iba. Orang hanya bisa luluh jika lukanya masih baru dan orang yang menyebabkannya benar-benar ikut merasakan sakit. Tapi di sini yang kulihat darinya bukanlah kesadaran, melainkan kepanikan seseorang yang akhirnya sadar akan kehilangan segalanya. Setiap kali bertemu, ia hanya mengatakan satu kalimat yang sama. Beri Mas satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku tidak lagi percaya pada kata-kata itu.
Karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan permintaan maaf. Terkadang permintaan maaf yang datang terlambat hanya membuat kita sadar. Andai saja mereka mengucapkannya lebih awal, mungkin segalanya tidak akan sejauh ini. Selama masa itu, orang yang paling sering berada di sampingku justru Maya. Ia merasa bersalah sekaligus kasihan padaku. Selalu khawatir karena dirinya lah cerita ini menjadi begitu besar. Suatu hari saat kami minum kopi bersama, Maya menatapku lama lalu berkata pelan, "Aku merasa seperti berhutang budi lagi padamu." Aku hanya tersenyum tipis. Aku berkata padanya, "Justru beruntung pernikahan ini ditangani olehmu. Kalau tidak, mungkin aku akan ditipu lebih dalam lagi." Mengucapkan kalimat itu, hatiku sendiri terasa sedikit lega. Karena di tengah masa di mana orang terdekat bisa berbalik melawan kita, masih ada satu orang yang tulus berdiri di samping kita adalah hal yang sangat berharga. Beberapa waktu kemudian, aku baru mengetahui potongan kebenaran terakhir. Uang 200 juta yang kuberikan tidak digunakan oleh Ibu Laraswati untuk membayar biaya pernikahan seperti yang ia katakan. Sebagian ia gunakan untuk membayar utang pribadinya yang sudah lama. Sebagian lagi ia gunakan untuk membeli satu set perhiasan emas untuk Rani agar bisa pamer pada kerabat. Karena lubang itulah yang semakin besar, ia menjadi panik dan membuat skenario pemalsuan tanda tangan mendorong semua sisa utang ke pundakku di menit-menit terakhir. Mendengar itu, aku tidak lagi kaget. Aku hanya merasa lelah. Lelah karena pada akhirnya keserakahan manusia memang tidak ada batasnya. Seseorang yang sudah terbiasa mengambil milik orang lain untuk mengisi kekosongan dirinya, hari ini ia menipu uang pernikahan. Besok ia akan mencari cara untuk menggigit di tempat lain. Hanya saja kali ini aku berhasil menyadarinya sebelum aku terseret lebih dalam. Aku yang mengajukan gugatan cerai. Kali ini Bimo tidak lagi memakai nada superior, tidak lagi berkata, "Kamu tenang dulu baru kita bicarakan seperti dulu." Ia hanya menunduk dan diam-diam menandatangani surat sangat cepat. Secepat caranya dulu berdiri dia melihat ibunya menghinaku. Secepat caranya dulu menutup mata dan menandatangani surat yang memalsukan tanda tangan istrinya. Mungkin saat itu ia juga sadar di antara kami tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Hari saat aku memegang surat cerai di tangan, aku tidak menangis. Aku juga tidak merasa hatiku sakit seperti yang kubayangkan. Yang kurasakan paling jelas justru adalah kelegaan. Ternyata meninggalkan tempat yang tidak menganggapmu keluarga bukanlah sebuah kehilangan. Itu adalah sebuah pembebasan. Ada pintu-pintu yang saat ditutup. Kita baru sadar bahwa di baliknya tidak pernah ada rumah yang hangat, melainkan hanya sebuah sangkar yang kita kurung sendiri di dalamnya. Hari itu aku mentraktir diriku sendiri makan enak. Bukan di tempat mewah, hanya sebuah warung makan kecil yang bersih dan nyaman dengan sudut jendela yang menghadap ke jalan. Aku memesan beberapa makanan kesukaanku, makan dengan perlahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa makananku tidak lagi terasa mengganjal di tenggorokan. Hampir selesai makan, aku menelepon ibuku. Selama ini aku belum menceritakan semuanya pada beliau. Bukan karena takut ibu khawatir, tapi karena aku sendiri perlu melewati semua ini dulu baru cukup tenang untuk menceritakannya kembali. Ibuku setelah mendengar semuanya, diam untuk waktu yang sangat lama. Keheningan itu hampir membuatku menangis. Lalu beliau berkata perlahan, suaranya pelan tapi hangat. "Nak, uang hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau kamu tetap di sana, yang hilang paling besar adalah harga dirimu." Aku duduk dia menatap lalu lalang orang di luar jendela di bawah lampu kota yang baru saja menyala. Pada saat itu, hatiku terasa tenang. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi keinginan untuk menang, juga tidak ada lagi pertanyaan mengapa mereka bisa memperlakukanku seperti itu. Semuanya sudah berlalu. Sakit, ya, sakit kehilangan. Ya, ada kehilangan. Tapi setidaknya aku berhasil keluar sebelum kehilangan bagian paling berharga dari diriku sendiri. Dan kemudian aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Wanita yang paling malang bukanlah wanita yang pernah dimanfaatkan, melainkan wanita yang tahu dirinya dimanfaatkan tapi masih membohongi diri sendiri untuk tetap tinggal. Ya,